Baik, terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Rita Ita untuk sambutannya. Hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya adalah sambutan dari Bidan Desa Payaman Secang Magelang yang akan disampaikan langsung oleh Ibu Dani Margawati AMDKEP sekaligus berkenan membuka acara pada pagi hari ini. Kepada Ibu Dani kami silakan. Selamat pagi, Ibu Dani. Selamat pagi, Bu Dani. Oh, kan masih di mute, Bu. Mikrofonnya dibuka, Bu. Mikrofon. Sinyal mungkin, Bu. Kayaknya kok berhenti. Kan mikrofonnya belum dibuka. Di bawah itu ada gambar mikrofon. Mikrofonnya bisa dibuka. Diklik. Ya, monggo Bu Dani. Udah bisa dibuka tuh mikrofonnya. Ya, sudah bisa dibantu oleh host, Bu Ita. Iya, sudah ini. Sudah dibuka mikrofonnya. Monggo Bu Dani untuk memberikan sambutannya. Selamat pagi, Bu Dani. Oh, nganu meneh, ke mute meneh. Ya. Ya. Sudah, Bu? Sudah terdengar. Terima kasih. Terkendala sinyalnya sepertinya, Bu Dani. Baik, Bu Dani masih tersambung. Baik, hadirin yang kami hormati, sambil menunggu Bu Dani untuk berkenan buka acara pada pagi hari ini, kami sampaikan kepada seluruh peserta pengabdian kepada masyarakat mengatasi tantrum anak pada ibu balita untuk dapat berpartisipasi aktif dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini. Jika nanti ibu-ibu sekalian berkenan untuk bertanya ataupun diskusi, kami mohon untuk bisa raise hand ataupun unmute atau membuka mikrofon untuk bertanya setelah kami persilahkan. Baik, kami sambung kembali kepada Ibu Dani. Halo, selamat pagi, Bu Dani. Baik, nampaknya masih terkendala jaringan, C. Mikrofonnya dibuka. Nah, sudah itu Bu Dani. Tinggal nanti kau Bu Dani. Sudah, Bu. Sambung, Ibu. Baik, silahkan. Terima kasih pada tim pengabdian masyarakat. Pada hari ini saya sebagai bidan desa sangat berterima kasih mengenai pengabdian masyarakat yang dilakukan di Pondok Asri, perumahan Pondok Asri 2 Payaman, di mana dengan situasi yang tidak memungkinkan pandemi, memang dari kepala desa dan dari kecamatan belum mengizinkan kegiatan dari posyandu. Terus dengan kegiatan pengabdian masyarakat itu apabila bertatap muka lebih jelas, terus dari masyarakat sendiri dalam bertanya kita
dipraktekkannya itu juga nun sewu lebih jelas. Tapi memang karena situasi kita tidak memungkinkan, nanti bisa kita saling sharing. Alhamdulillah mungkin sekarang di Payaman ini untuk kasusnya COVID sendiri sudah turun dan alhamdulillah juga sama sekali pada saat ini sudah tidak ada yang positif. Saya nanti bisa matur dengan Pak Lurah, mungkin kegiatan dari Posyandu itu bisa dilaksanakan dan bisa kita untuk tindak lanjut dalam kegiatan Posyandu. Dan juga kami juga melihat dalam mengatasi anak tantrum, ini memang banyak sekali karena mungkin faktor-faktornya di lapangan itu kadang sekarang dengan adanya gadget orang tua dari si anak itu kadang pada dasarnya balita sing mesti menang. Itu mungkin itu juga berpengaruh dalam faktor dalam mendukung anak terjadinya tantrum. Nah, nanti mungkin lebih jelasnya nanti kita mengikuti ilmu yang mungkin Ibu dosen dari sudah ahlinya nanti bisa dijelaskan dalam mengikuti acara mengatasi anak tantrum pada ibu balita. Mungkin itu saja Bu, apabila kami nanti tidak sampai selesai, mohon maaf mengikuti acara hari ini dan saya ucapkan terima kasih pada tim Pengabdian Masyarakat Politekkes Kesehatan Semarang dan saya ucapkan sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Dani Margawati untuk sambutan sekaligus berkenan membuka acara pada pagi hari ini. Baik hadirin yang kami hormati, meskipun kegiatan kami hari ini berlangsung secara daring, tentunya semoga tidak mengurangi esensi dari kegiatan Pengapmas pada hari ini. Baik hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya adalah penyampaian materi mengenai mengatasi tantrum anak pada ibu balita yang akan disampaikan oleh tim pengabdian kepada masyarakat kami. Ya, sebelumnya kami perkenalkan terlebih dahulu ya, karena tak kenal maka tak sayang ibu-ibu. Baik, tim pengabdian masyarakat kami terdiri dari 3 orang dosen dan 5 orang mahasiswa yang dipimpin oleh Ketua Tim Pengabdi yaitu Ibu Ripka Ita Idayanti SPD MKes, kemudian Ibu Sri Winarsih SPD SSIP MKes, Ibu Masini STR Kep Eskep Nurse MKes, kemudian ada mahasiswa kami, ada Mbak Rifa, Mbak Sekar, Mbak Niken, Mbak Anissa, dan Mbak Naila. Baik, hadirin yang kami hormati, selanjutnya adalah penyampaian materi mengenai mengatasi tantrum anak pada ibu balita. Kepada yang terhormat, Ananda, Naila, dan juga Anissa untuk dapat menyampaikan materi kepada Ibu Kader dan juga peserta pengabdian kepada masyarakat. Kami persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya, moderator. Perkenalkan, saya Anissa Siti dari Prodi Kebidanan Magelang, D4 Prodi Kebidanan Magelang, mahasiswa semester 3. Untuk materinya, boleh di-share screen? Baik, saya mohon izin untuk share screen materi dulu. Mohon maaf, Ibu, untuk share screen belum diizinkan karena belum menjadi host.
Oke, sudah bisa, Mbak? Nggih, baik Ibu, terima kasih. Baik, di pagi ini saya dan rekan saya, Mbak Naila, akan menjelaskan materi tentang tantrum. Slide selanjutnya. Materi yang akan dibahas pada pagi ini yaitu mencakup pengertian tantrum dan jenisnya, penyebabnya, bentuk-bentuk tantrum, fase-fase tantrum pada anak, tips menangani dan mencegah tantrum, serta dampak positif tantrum. Nah, slide selanjutnya. Nah, untuk materi pertama, tentang pengertian tantrum. Apa sih itu tantrum? Bisa dilihat dari sini ada pendapat dari dua ahli. Dari pendapat pertama, Fesch dan Jacobson pada tahun 1988 mengatakan bahwa tantrum adalah sikap alamiah, terutama pada anak yang belum bisa menggunakan kata dalam mengungkapkan rasa frustasi mereka. Dan di sini pendapat kedua dari ahli Chaplin pada tahun 1981 mengatakan bahwa tantrum juga bisa diartikan sebagai suatu ledakan emosi yang kuat sekali, disertai rasa marah, serangan agresif, menangis, menghentak-hentakan kedua kaki dan tangan ke lantai atau tanah. Nah, dari kedua penjelasan ahli ini bisa disebutkan bahwa tantrum, yaitu sebagai perilaku marah pada anak-anak, adalah masalah perilaku yang umum dialami oleh anak-anak. Biasanya terjadi pada usia prasekolah, yaitu usia 1-4 tahun. Tantrum ini, seperti yang dikatakan Fesch dan Jacobson, adalah bersifat alamiah, terutama pada anak yang belum bisa menggunakan kata dalam mengungkapkan rasa frustasi mereka. Memang pada umumnya tantrum ini merupakan ekspresi frustasi karena ketidakmampuan komunikasi tersebut. Tapi selain itu, tantrum ini bisa juga dikarenakan karena anak merasa orang tua tidak peduli dengan kebutuhannya, tidak mau mendengarkan, dan tidak memahami keinginannya, sehingga di puncak frustasinya, anak pun mengamuk dan terjadi tantrum. Nah, tantrum ini biasanya terjadi pada anak yang aktif dengan energi yang berlimpah. Tantrum juga lebih mudah terjadi pada anak-anak yang dianggap sulit. Nah, seperti cirinya memiliki kebiasaan tidur, makan, serta buang air yang tidak teratur, lalu sulit menyesuaikan diri dengan situasi makanan serta orang baru, lambat beradaptasi terhadap perubahan, lalu mudah merasa marah, dan sulit dialihkan perhatiannya. Nah, kebanyakan tantrum ini terjadi di tempat dan waktu tertentu, biasanya di tempat-tempat publik setelah mendapatkan penolakan untuk sesuatu yang mereka inginkan. Nah, tantrum ini biasanya berhenti saat anak baru mendapatkan apa yang dia inginkan. Tantrum ini biasanya terjadi pada saat anak mulai memiliki perasaan, memiliki keinginan, tapi mereka belum memiliki keterampilan yang memadai untuk memuaskan keinginan mereka ini secara tepat. Nah, usianya tantrum ini puncaknya pada usia 2-4 tahun. Ya, slide selanjutnya. Materi berikutnya yaitu mengenal jenis-jenis tantrum. Meskipun tidak ada cara yang tepat untuk mengatasi amukan tantrum ini, orang tua direkomendasikan untuk tetap tenang, jangan balas teriak, apalagi memukul anak. Tapi mengalah juga bukanlah solusi yang disarankan, karena hal ini hanya akan membuat anak mengulangi tantrum lagi. Nah, untuk mengetahui cara mengatasinya, untuk menghadapinya, kita bisa mengenali jenis-jenis tantrum. Yang pertama di sini ada tantrum manipulatif. Bagaimana sih tantrum manipulatif itu? Biasanya tantrum manipulatif ini akan muncul jika keinginan anak tidak dipenuhi. Tantrum manipulatif ini adalah tindakan yang dilakukan oleh anak-anak ketika keinginannya tidak terpenuhi dengan baik.
Ini adalah tantrum yang dibuat-buat oleh anak-anak untuk membuat orang lain memenuhi keinginannya. Nah, perlu diingat di sini tantrum manipulatif ini tidak terjadi pada semua anak. Kebanyakan tantrum manipulatif ini muncul akibat adanya penolakan. Nah, bagaimana cara menghadapinya? Banyak hal yang bisa dilakukan untuk menghentikan anak dari kondisi tantrum ini. Yang paling penting adalah tenangkan anak. Ibu bisa membawa anak ke tempat yang lebih tenang. Silakan anaknya dipantau dan diawasi dan bebaskan dia untuk melakukan apa yang dia mau untuk bisa meluapkan emosinya. Pastikan ibu atau pasangan mampu menguasai emosi dan tetap tenang dalam menghadapi anak yang tantrum. Jika anak sudah tenang, lalu berikanlah penjelasan kepada anak tersebut bahwa perilaku seperti tadi tidak bisa diterima. Tentunya dengan kata-kata yang mudah dimengerti oleh si anak. Berikan penjelasan kepada anak yang baik, bagaimana seharusnya anak bersikap untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Nah, di sini untuk jenis kedua ada tantrum frustasi. Nah, bagaimana tantrum frustasi itu? Umumnya tantrum frustasi yang terjadi disebabkan karena anak belum bisa mengekspresikan dirinya dengan baik. Anak yang berusia 18 bulan rentan mengalami kondisi ini karena mereka merasa kesulitan untuk mengatakan dan mengekspresikan apa yang mereka rasakan pada orang lain. Tapi bukan karena hanya faktor itu saja, tapi juga bisa karena dipengaruhi beberapa faktor lain seperti faktor kelelahan, kelaparan, atau kegagalan melakukan sesuatu. Nah, bagaimana cara menghadapinya? Ada cara untuk orang tua jika anak mengalami tantrum frustasi ini. Yang pertama yaitu mendekati anak dan membuatnya menjadi tenang. Lalu bantulah anak untuk menyelesaikan apa yang tidak bisa dilakukan. Nah, setelah anak tenang dan berhasil melakukan apa yang dia inginkan, baru berilah penjelasan kepada anak bahwa perilaku yang dilakukan tidak baik. Ajarilah anak untuk meminta pertolongan kepada orang tua atau orang lain yang anak kenal. Bisa juga orang tua sekali tidak ada salahnya memberikan pujian kepada anak jika dia berhasil melakukan sesuatu tanpa tantrum. Nah, dan saat anak meminta pertolongan, berilah pertolongan yang baik. Ya, slide selanjutnya. Materi selanjutnya yaitu penyebab terjadinya tantrum. Menurut Tasmin pada tahun 2002, ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan terjadinya tantrum pada anak, seperti terhalangnya keinginan anak mendapatkan sesuatu, adanya kebutuhan yang tidak terpenuhi, lalu ada juga faktor kelelahan, kebosanan, merasa kurang didengar, dan terlalu dimanja atau ditelantarkan. Contohnya, saat sedang lapar, anak tidak mampu mengungkapkan atau mengkomunikasikan diri dan keinginannya, sehingga orang tua tidak meresponnya sesuai dengan keinginan anak. Bisa terjadi tantrum. Lalu selain itu juga pola asuh orang tua yang tidak konsisten juga bisa menjadi salah satu penyebab tantrum. Termasuk jika orang tua terlalu memanjakan atau terlalu menelantarkan anak. Saat anak mengalami stres, merasa tidak aman, dan juga merasa tidak nyaman, juga dapat memicu terjadinya tantrum. Nah, penyebab tantrum ini erat kaitannya dengan kondisi keluarga, seperti misalkan anak terlalu banyak mendapatkan kritikan dari anggota keluarga, masalah perkawinan pada orang tua, gangguan atau campur tangan ketika anak sedang bermain dengan saudara yang lain, lalu ada misalkan masalah emosional dengan salah satu orang tuanya, bersaing dengan saudara, serta masalah komunikasi dan kurangnya pemahaman orang tua mengenai tantrum, dan meresponnya sebagai sesuatu yang mengganggu. Berikut, hal-hal tersebut bisa menjadi penyebab tantrum. Ya, slide selanjutnya. Materi berikutnya yaitu mengenai bentuk-bentuk perilaku tantrum. Menurut Tafris, tahun 1989, bentuk tantrum ini bisa dilihat berdasarkan proses pembentukannya. Bisa dibedakan menjadi 3 tahapan, yaitu ada tahap pemicu, tahap respon, dan tahap pembentukan. Tahap pemicu tampak pada saat anak diserang, dikritik, atau diteriaki oleh orang tua atau saudara atau kawannya dengan sesuatu yang menyakitkan atau menjengkelkan. Kemudian anak merespon kritikan tersebut secara agresif dan destruktif. Nah, jika perilaku agresi yang dimunculkan oleh anak tersebut mendapatkan reward dari si penyerang ini, misalkan penyerang ini menjadi diam atau berhenti mengkritik dia, maka taktik ini akan dianggap berhasil oleh sang anak. Nah, dari sinilah anak akan mulai belajar untuk membentuk perilaku tantrum sebagai senjata
untuk melawan segala bentuk serangan dari lingkungannya. Nah, sementara itu, menurut Tasmin, pada tahun 2002, bentuk perilaku tantrum bisa dibedakan berdasarkan kecenderungan bentuk perilaku yang dimunculkan anak berdasarkan usia, yaitu bisa dibedakan pada 3 kategori. Yang pertama ada pada usia kurang dari 3 tahun, pada kategori kedua pada anak usia 3-4 tahun, dan kategori ketiga pada anak di atas usia 5 tahun. Nah, bentuk-bentuk perilaku ini bisa dilihat pada tabel berikut. Pada umur kurang dari 3 tahun, bentuk perilakunya bisa dalam bentuk menangis, menggigit, mukul, menendang, menjerit, melengkungkan punggungnya, melempar badan, menahan nafas, dan membentur kepala. Lalu untuk kategori 3-4 tahun, selain yang sudah disebutkan di kategori sebelumnya tadi, bisa juga tambah dengan menghentakkan kaki, berteriak, meninju, banting pintu, mengkritik, serta merengek. Dan untuk kategori lebih dari 5 tahun, selain yang sudah disebutkan di 2 kategori yang sebelumnya, bisa juga dengan maki, menyumpah, memukul kakak, adik, atau temannya, mengkritik diri sendiri, memecah barang dengan sengaja, dan mengancam. Nah, menurut Dryden, pada tahun 2007, melihat perilaku tantrum berdasarkan arah agresivitasnya, berdasarkan arah keluar amarahnya. Ada yang diarahkan keluar, dan ada yang diarahkan ke dalam dirinya. Untuk contoh perilaku amarah yang diarahkan keluar, contohnya adalah anak menampilkan amarah dengan merusak objek di sekitarnya, seperti mainan, perabotan, benda elektronik, dan lain-lain. Nah, selain pada benda, amarah ini juga bisa ditunjukkan maupun orang lain dengan cara mengumpat, meludahi, memukul, mencakar, menendang, serta tindakan-tindakan lainnya yang bermaksud menyakiti orang lain. Lalu untuk perilaku amarah yang diarahkan ke dalam diri, contohnya misal bisa menggaruk kulit sampai berdarah, membenturkan kepala, memandikan badan, mencakar muka, atau memaksa diri untuk muntah, batuk, dan sebagainya. Baik, sekian materi dari saya. Untuk materi selanjutnya akan saya serahkan kepada rekan saya, Mbak Naila. Mbak Naila. Baik, halo, selamat pagi Mbak Naila, sudah terhubung dengan kami. Baik, dilanjutkan oleh Mbak Anissa saja sambil menunggu Mbak Naila untuk tergabung. Silakan Mbak Anissa. Oke, baik. Selanjutnya ada materi fase tantrum pada anak. Nah, tantrum ini umumnya terjadi pada anak usia 1-3 tahun. Dan pada usia tersebut, biasanya kemampuan komunikasi anak sudah mulai berkembang, tetapi anak belum sepenuhnya dapat menyampaikan apa yang diinginkan. Nah, tapi ibu-ibu semua tidak perlu khawatir karena tantrum ini merupakan bagian dari tahapan perkembangan anak. Seiring berjalannya waktu, kemampuan anak untuk mengatasi rasa emosi dan frustasi akan berkembang. Maka dari itu, penting bagi orang tua untuk mengenali fase tantrum pada anak. Terlepas dari durasinya, terdapat beberapa fase tantrum yang umumnya dialami oleh anak. Yang pertama, ada fase penyangkalan. Nah, fase penyangkalan ini pada umumnya diawali dengan fase tantrum ini pada anak umumnya diawali dengan fase penyangkalan. Pada tahap ini, anak mengabaikan petunjuk dari orang tua atau terpaku dengan tatapan terkejut dan tidak percaya bahwa permintaannya tidak dikabulkan. Nah, pada fase penyangkalan ini, anak tidak akan mendengarkan perintah orang tua. Lalu lanjut ke fase kedua, yaitu fase kemarahan. Setelah tahap penyangkalan ini, biasanya anak akan mengalami tahap kemarahan ini. Pada tahap inilah yang sering dikenal dengan tahap tantrum itu sendiri, yaitu mengamuk. Hal ini dapat ditandai dengan melempar barang ke sekeliling ruangan, berteriak, memukul, atau menendang. Bahkan terkadang anak tantrum dapat menangis dan berguling di lantai untuk menunjukkan rasa emosinya. Nah, pada fase ini, orang tua disarankan untuk tetap tenang dan menjaga agar tidak terbawa emosi.
Selain itu, penting untuk memastikan bahwa anak tidak melukai dirinya maupun orang lain. Lalu pada fase ketiga, yaitu fase tawar-menawar. Pada sebagian kejadian tantrum, setelah menunjukkan amarahnya, anak tantrum akan masuk ke tahap tawar-menawar. Pada fase ini, utamanya lebih sering terjadi pada anak yang sudah dapat berbicara dengan fasih. Umumnya, anak menawarkan untuk melakukan suatu hal yang baik bila mereka mendapatkan hal yang mereka inginkan. Nah, bila orang tua tidak menyetujui, mereka akan mencoba penawaran lainnya, hingga akhirnya menyadari bahwa tawar-menawar tersebut tidak dapat berhasil. Lalu untuk fase keempat, yaitu fase kesedihan. Fase kesedihan ini merupakan fase tantrum pada anak yang ditandai dengan tangisan. Pada tahap ini, anak akan terlihat sedih karena keinginannya tidak dikabulkan oleh orang tuanya, dan fase tawar-menawar sebelumnya tidak berjalan dengan baik. Pada fase ini, berikanlah waktu pada anak dengan tetap memberikan rasa nyaman seperti memeluknya. Lalu, jika sudah mencapai tahap berikutnya, Anda baru dapat melakukan tahap selanjutnya. Fase terakhir adalah fase penerimaan. Pada tahap ini, anak tantrum akan menjadi lebih tenang dibandingkan sebelumnya. Orang tua akan dapat memanfaatkan fase ini untuk menjelaskan kepada anak dengan perlahan mengapa keinginannya tidak dikabulkan. Ya, untuk materi selanjutnya sepertinya Mbak Naila sudah kembali ke Zoom. Saya serahkan kepada Mbak Naila. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya akan melanjutkan pada materi selanjutnya, yaitu dampak positif. Tantrum juga memiliki dampak positif. Apa saja sih dampak positif dari tantrum? Yang pertama, membuat anak tidur lebih nyaman. Anak menjadi cepat tidur dan tidur lebih nyenyak. Yang kedua, mengajarkan anak memahami aturan yang kita buat. Biasanya, salah satu penyebab tantrum itu adalah keinginan anak yang tidak terpenuhi. Misalnya, minta dibelikan mainan. Nah, dari sini kita bisa mengajarkan pada anak bahwa semua yang anak inginkan belum tentu dapat kita penuhi. Yang ketiga, membuat kedekatan anak dan orang tua menjadi lebih terjalin. Pada Baik, Mbak Naila, nampaknya ada kendala jaringan lagi ya. Sudah tersambung, Mbak Naila? Sudah, Ibu. Baik, silakan dilanjutkan. Dampak yang keempat, yaitu melatih anak untuk mengontrol emosi. Sebelum nantinya anak memasuki lingkungan di mana anak harus berlatih untuk menahan emosi, dari proses tantrum ini, kita bisa mengajarkan anak untuk Baik, mohon maaf karena jaringan tidak stabil. Kami mohon kepada Mbak Anissa untuk bisa melanjutkan pemaparan materi sampai dengan selesai agar kegiatan bisa berlangsung dengan lancar. Kami mohon kepada Mbak Anissa untuk bisa melanjutkan. Baik, untuk materi penanganan tantrum. penanganan tantrum. Baik, saya lanjutkan. Lalu bagaimana cara menangani tantrum pada anak? Untuk menangani tantrum pada anak akan dibagi menjadi 3 tahap, yaitu sebelum anak tantrum, saat anak tantrum, dan sesudah anak tantrum. Sebelum anak mengalami tantrum, kita sebagai orang
tua harus bisa mengenali emosi dalam diri kita terlebih dahulu. Usahakan untuk bisa selalu tenang dan tidak melibatkan emosi saat anak tantrum, karena jika kita ikut tersulut oleh emosi, itu bisa membuat emosi anak semakin meledak dan sulit untuk ditenangkan. Jadi, semakin kita mahir dalam mengenali emosi kita, orang tua akan dijadikan contoh oleh anak kita. Ketika kita sedang marah, salurkan amarah kita secara tepat, karena anak akan dengan mudah merekam setiap kejadian di sekitarnya, baik yang positif maupun yang negatif. Anak juga akan menyesuaikan perilakunya dengan perilaku kita. Jika kita terpancing ikut mengamuk, maka amukan anak akan menjadi lebih hebat. Kita dapat menyediakan buku-buku bergambar, mainan, boneka, atau makanan-makanan ringan yang dapat digunakan untuk mengalihkan kemarahan anak saat tantrum. Memberikan perhatian yang cukup juga dapat mencegah terjadinya tantrum pada anak. Anak membutuhkan kita sebagai orang tua untuk membantunya dalam mengungkapkan banyak perhatian yang anak dapat, akan semakin banyak pemahaman akan dirinya. Semakin anak memahami diri, anak juga akan semakin bahagia. Salah satu cara agar anak merasa diperhatikan adalah dengan sesekali melibatkannya dalam kegiatan orang tua. Bicarakan apa yang akan kita lakukan dan libatkan anak ke dalamnya. Ajak anak untuk membantu atau mendiskusikan suatu solusi yang menyenangkan bagi anak dan orang tua. Juga dapat membuat anak merasa bahwa orang tua mempercayai mereka. Tahap selanjutnya adalah penanganan pada saat anak mengalami tantrum. Saat anak mengalami tantrum, jangan memberinya perhatian. Kenapa? Jika anak tantrum dan diberi perhatian, besar kemungkinan anak akan melakukannya lagi ketika mereka sedang tantrum. Anak akan merasa orang tua tidak mempermasalahkan apabila ia mengamuk dan akan menuruti keinginannya. Jadi, saat anak tantrum, jangan memberinya perhatian. Coba cara lain, misalnya dengan berdiri sambil memandangnya atau menjauhinya atau memeganginya dengan kuat, tapi jangan sampai mencederai. Tunggu sampai anak siap untuk diajak bicara. Kita harus bisa bersikap tegas, tapi tetap terlihat lembut, peduli, dan bersikap positif agar anak tidak merasa ketakutan dan merasa tetap aman. Kita bisa menggunakan suara yang tegas untuk mengalahkan amukan anak dan membuatnya terkejut, tapi jangan sampai memukul atau memakinya. Kita juga bisa mengalihkan perhatian anak, misalnya dengan mengajak membaca buku, atau dengan menciptakan suasana humor dan melibatkan anak ke dalam aktivitas yang lain. Setelah anak mengalami tantrum, hal pertama yang dapat dilakukan adalah memeluknya. Berikan rasa nyaman pada anak. Sambil memeluk, orang tua bisa menjelaskan secara perlahan dengan bahasa yang halus dan memberi pemahaman mengapa keinginan anak belum terpenuhi. Sadarkan pada anak bahwa amukan adalah cara komunikasi yang tidak baik dan tidak dapat diterima. Ada cara lain untuk memberitahukan apa yang dia inginkan kepada orang tua. Kita harus yakin bahwa pada waktunya nanti, ia akan mempelajari cara-cara tersebut. Ajari anak berlatih menguasai dan mengendalikan emosinya, yaitu dengan cara mengajaknya bermain musik, melukis, bermain bola, atau permainan yang lainnya. Lewat permainan, anak akan belajar menerima kekalahan, belajar untuk tidak sombong jika menang, bersikap sportif, dan bersaing dengan sehat. Jangan sekali-kali diajarkan bermain curang. Next slide. Untuk mencegah terjadinya tantrum, ada beberapa tips yang dapat dilakukan. Yang pertama, untuk mencegah terjadinya tantrum dapat dilakukan
dengan mengenali kebiasaan-kebiasaan anak dan mengetahui secara pasti pada kondisi-kondisi seperti apa tantrum terjadi pada anak. Misalnya, pada anak yang aktif bergerak atau gampang stres, maka orang tua perlu mengatur kondisi anak agar tidak bosan selama perjalanan. Diusahakan sering-sering beristirahat di jalan untuk memberikan waktu bagi anak berlari-lari di luar mobil. Mendampingi anak mengerjakan tugas-tugas sekolah dan mengajarkan hal-hal yang dianggap sulit akan membantu mengurangi stres. Mendampingi anak bahkan tidak terbatas pada tugas-tugas sekolah saja, tapi juga pada permainan-permainan, sehingga ketika ia mengalami kesulitan, orang tua dapat membantu dengan memberikan petunjuk. Hal lain yang bisa dilakukan adalah orang tua perlu memperlakukan anak secara tepat dengan tidak terlalu memanjakan dan tidak pula terlalu menelantarkan anak. Selanjutnya, perlu mengidentifikasi konsekuensi dari tantrum. Maksudnya, bahwa orang tua perlu mengetahui adakah perilaku dari orang tua atau orang lain di sekitar anak yang justru mendorong dan memberi penguatan terhadap terjadinya tantrum. Jika ada, maka perlu dihilangkan. Selain itu, perlu juga diwujudkan atau dibangun sebuah sistem reward atau penghargaan untuk menjaga anak tetap berperilaku terkontrol. Memberikan penghargaan atau hadiah pada saat tantrum terjadi adalah tidak tepat, sebab akan mengkondisikan anak untuk selalu mengulanginya. Untuk anak yang usianya lebih tua, perlu diajarkan dan dilatih dengan coping skill dalam menghadapi situasi yang dapat membuat dia tantrum. Yang terakhir adalah ketika akan melakukan perjalanan atau mengunjungi suatu tempat. Sebelum berangkat, penting sekali membangun kesepahaman dengan anak. Orang tua perlu menjelaskan apa yang akan dilakukan, di mana, dan berapa lama kegiatan tersebut, lalu minta persetujuan dari anak. Ceritakan perilaku yang diharapkan dan tidak diharapkan oleh orang tua. Tentu saja disampaikan dengan kalimat positif, lembut, dan menggunakan kata-kata yang meminta atau mengharap, dan menggunakan ungkapan yang dapat dirasakan oleh anak. Jika sudah sampai di tempat yang dikunjungi, dan anak melanggar kesepakatan tersebut, maka tugas orang tua untuk mengingatkan. Ini juga merupakan cara untuk mengajarkan nilai konsistensi pada anak. Sekian yang dapat saya sampaikan. Setelah ini kami akan menampilkan sebuah video. Ya, baik. Terima kasih Mbak Naila untuk materinya. Hadirin yang kami hormati, yang selanjutnya akan ditambahkan oleh Ketua Tim Pengabdian Masyarakat kami, Ibu Ripka Ita Hidayanti. Silakan Ibu Ita. Baik, nampaknya Bu Ita akan menambahkan sedikit penjelasan ataupun materi terkait dengan topik pada pagi hari ini, yaitu mengatasi tantrum anak pada ibu dan balita. Sudah siap, Bu Ita? Baik, silakan.
Ibu Ita, mohon maaf, suaranya masih di mute. Belum ada suara Bu Ita, masih di mute, unmute. Ya tiwas ngecuis dewe tadi ya. Ngomongnya semangat padahal udahan. Oke, kita ulangi lagi ya. Oke, ya, di masa pandemik ini sering sekali orang tua itu dibikin bete sama anak-anak ya. Anak-anak ngamuk saat orang tua ini lagi sibuk, kondisi serba nggak menguntungkan, badan sakit, terus kemudian juga ekonomi sulit, sementara anak rewel. Nah, ini bikin orang tua aduh gemes banget gitu ya rasanya. Ini anak harus diapain gitu ya, orang tuanya sendiri marah-marah juga ya. Nah, kita harus tahu bahwa kira-kira tantrum itu normal atau enggak sih ya pada anak kita. Nah, tantrum dikatakan normal itu apabila sehari itu dia hanya kurang lebih 4 kali, kurang dari 5. Ya. Terus kemudian durasinya itu juga nggak boleh panjang-panjang, 5 menit udahlah selesai ya beberapa detik. Ya. Nah, anak tantrum dikatakan tantrum itu kalau anaknya itu marahnya kalau hanya cuma nangis biasa itu nggak dikatakan tantrum. Tapi kalau nangisnya sampai mulutnya gede kayak gini ini ya. Terus kemudian ya tangannya sambil ikut-ikutan, kakinya juga ikut-ikutan, banting-banting ya, ngoser-ngoser dan sebagainya. Itu yang dikatakan sebagai tantrum ya. Waspada kalau misalkan tantrum ini terjadi 10 sampai 20 kali dalam 1 bulan. Mungkin tiap hari itu dia kurang dari 5 kali ya. Tetapi dalam 1 bulan dia itu ngamuknya bisa sampai 10 kali. Ini harus diwaspadai bahwa tantrumnya itu termasuk tantrum yang nggak normal. Ya. Apa anak ini punya kendala sesuatu yang dipikirkan, atau dia punya beban, atau mungkin dia merasa nggak nyaman, atau dia lagi sakit. Ya. Apalagi kalau anak ini mempunyai kebiasaan kontak fisik, mukul, terus kemudian nendang, jambak. Pokoknya semua tubuhnya ini kerja. Ditambah lagi dia suka nyakitin diri sendiri. Ada anak kalau misalkan dia lagi nggak nyaman atau dia lagi nangis, ada yang membenturkan kepalanya ke tembok, ada juga dia yang membenturkan dadanya di lantai, bahkan dia baru bisa merangkak. Bisa merangkak, tetapi anak ini tiap kali nangis, dia membenturkan kepalanya ke lantai, atau membenturkan kepalanya ke dinding. Ini harus diwaspadai bahwa anak ini mempunyai beban psikologis yang luar biasa. Anak ini mempunyai tekanan yang berat pada levelnya. Nah, tantrum terutama kalau terjadi itu lebih dari 25 menit, normalnya itu hanya 20 sampai 30 detik aja. Normalnya, maksimalnya kurang lebih itu ya kita rata-rata 5 menit ya. 5 menit itu harus rampung. Tapi kalau udah lebih dari 5 menit, aduh, harus waspada Mams ya. Apakah anak ini tantrum ataukah dia memang punya beban psikologis? Mungkin dia punya depresi ya. Yang kalau anak depresi, tentu saja anak ini akan ngamuk, selalu nangis, dan bikin orang tua tambah emosi. Nah, tantrum ini berlanjut sampai dengan usia 4 tahun. 4 tahun ini harusnya anak sudah mulai bisa meredakan emosinya. Maksimal usia berapa? 6 tahun. Dia masuk SD itu harusnya sudah nggak ngamuan lagi. Kalau usia SD kok anak ini masih ngamuan, ini harus diwaspadai. Ini tadi sudah disebutkan ya. Kenapa anak itu bisa ngamuk? Kenapa anak ini bisa ngamuk? Karena anak biasanya pada usia mulai 18 bulan, ya, dia udah mulai pinginnya mandiri, pingin sesuatu dilakukan sendiri. Tetapi dia nggak bisa. Dia nggak bisa. Dia ingin menyampaikan sesuatu, tapi dia nggak bisa. Anak pengen ngomong, tapi nggak ngerti cara ngomongnya bagaimana. Orang yang diajak ngomong juga nggak nyambung. Sehingga anak ini keinginannya nggak tersampaikan.
Akhirnya anak ini ngamuk. Nah, ketika anak ngamuk, orang tua emosi. Orang tua tambah ngamuk juga. Nah, terus siapa yang melindungi anak? Anak ini harus cari perlindungan, kenyamanan ke siapa kalau ibunya sendiri aja marah-marah. Tantrum itu juga bisa berakibat ya sampai nanti dewasa, anak ini bisa menjadi tantrum juga. Bahkan ibu-ibu sendiri, mom semuanya, ya bunda-bunda semuanya, Anda sudah dewasa tetapi Anda juga nggak kalah tantrum sama anak. Tantrum itu bukan hanya sekedar masalahnya anak, tetapi juga bisa menjadi masalah orang dewasa. Harapan ke depan bila anak ini tantrumnya itu bisa teratasi sejak dini, sejak dia masuk SD, dia sudah nggak ngamuan, bisa mengontrol emosi. Dia mempunyai rasa pangkroso yang tinggi. Dia mempunyai high positive affect. Rasa pangkrosonya dia itu bagus. Dia bisa ngerti sama orang lain. Dia bisa terlalu tertarik dengan hal-hal yang menciptakan sesuatu yang baru. Terus kemudian dia juga paham bagaimana dia harus memperlakukan lingkungannya, bagaimana lingkungannya ini harus diperlakukan. Kemudian dia merasa selalu bahagia. Terus kemudian apabila tantrum, itu dia sedikit teratasi, akibatnya ya anak rada-rada pendiam, ya dia sepertinya kalem, tapi sebetulnya kalem itu bukan hanya sekedar kalem tok, tetapi kalemnya dia sebetulnya ini ya, kurang inisiatif gitu ya. Kurang inisiatif ini yang menyebabkan anak-anak itu jadi lebih lebih kurang termotivasi. Okay. Jadi kalau tadi tantrum bisa teratasi lebih dini, ini dampaknya adalah dampak positif bagi anak. Okay. Jadi anak itu mudah diperingati. Okay. Jadi dia kalau misalkan ada sinyal, ya dikasih tahu tuh dia bisa ngerti. Oh ini tanda bahaya. Kalau aku begini, ya, ini harusnya saya akan jadi kayak gini. Dia udah bisa ngerti. Ya. Anak juga terlihat bergairah, anak juga kelihatan gembira dan bawaannya itu happy gitu ya. Sedangkan apabila tantrum itu sedikit teratasi, efek kedepannya ya anak kelihatannya tenang, ya, nyantai. Jadi kayak apa ya? Kayak isi going gitu, kayak dia nggak pemarah tetapi ngerjain segala sesuatu itu ngosek gitu ya. Sedangkan ini nunda-nunda gitu ya. Nunda-nunda. Jadi ya orang bilang kayak apa ya, isi going gitu ya. Padahal isi going itu juga mangkel kayak orang lain gitu ya. Tapi beda dengan high positive affect ini. Rasa pangkrosonya dia itu jadi peka. Ya, jadi efek tantrum bukan hanya saat ini tetapi ke depan ya. Terus kemudian apabila tantrum itu teratasi, kalau tadi anggapnya yang high positif itu hampir 100%, kalau low negative affect itu 2/3-nya ya, terus kemudian ini sepertiganya ya, separuhnya itu low negative affect, terus kemudian ini teratasi tetapi ya belum semuanya dalam persentase yang besar ya, hampir 2/3-nya. Anak ini jadi anak yang sedih, pemurung, kemudian dia juga depresi. Kemudian anak ini rasanya cepat bosan, dikasih mainan ini bosan. Ngerjain segala sesuatu, Anda punya pekerjaan, balik pekerjaan itu rutinitas, kemudian rasanya bosan, kerja kayak gini. Pindah lagi, nanti di kerjaan yang baru lagi pindah lagi. Itu efeknya setelah dewasa. Mudah bosan. Kecuali mudah bosan, nggak ada semangat, gampang capek ngerjain ini, aduh capek, lelah. Terus kemudian juga ini berdampak yang luar biasa setelah kedepannya. Kayak ini hanya sekedar tantrum marah anak ya. Apalagi kalau orang tua terlalu pressure, ya terlalu pressure anaknya atau Anda sendirilah sebagai orang tua. Kalau misalkan Anda sekarang gampang nervous, ya, gampang nervous atau grogi, sedikit-sedikit grogi, terus kemudian rasanya aduh, deg-degan ya, rasanya rak enak ya. Terus kemudian juga tegang, aduh kepiye ya. Ini menandakan bahwa anak itu mempunyai tekanan yang luar biasa. Atau Anda sendiri kalau misalkan mengalami high negative affect, itu menandakan bahwa dulu waktu kecilnya Anda semua, ibu-ibu semua, itu sering diseneni sama orang tuanya. Suka dimarahi sama orang tuanya sampai Anda merasa nggak percaya diri, aku salah terus. Nah, jangan sampai hal seperti ini diturunkan pada generasi yang berikutnya. Buatlah generasi kita itu menjadi generasi yang bahagia, happy,
kemudian juga anak yang tenang, terus kemudian mudah dinasehati. Ya, kalau dikasih pengertian, oke, oh iya gitu tuh Bun, anak ini nurut. Nah, jadi bukan hanya sekedar saat ini saja, tapi efeknya adalah efek jangka panjang. Ya. Nah ini coba perhatikan, bukan hanya untuk anak, tapi juga untuk bunda-bunda semuanya. Ya. Apakah bunda itu gampang bad mood nggak sih? Ya. Anak yang bad mood ini juga mimpi buruk, mudah mimpi buruk. Sehingga yang harus diperhatikan, anak sebelum tidur, ya sebelum tidur malam terutama, jangan biarkan anak ini nangis. Jangan buat anak itu sedih. Anak tidur itu harus dengan bahagia. Karena apa? Saat dia tidur dengan perasaan gundah, perasaan sedih, perasaan marah, ini akan menjadi mimpi buruk buat anak. Diproyeksikan di dalam alam bawah sadarnya. Apabila dia tadi bangun aja, dia rasanya nggak nyaman, sudah kemudian dia tidur nggak nyaman juga, dia bangun apa dia bisa dijamin merasa nyaman? Enggak. Ya. Buat anak bangun tidur ini merasa bahagia. Sehingga tidur anak ini juga bahagia. Sehingga kalau mom semuanya, bunda-bunda semuanya nonton TV, kartun gitu, anak-anak jangan disetelkan kartun-kartun yang sadis, menyeramkan dan sebagainya, atau pocong atau apalah gitu yang medeni-medeni gitu. Ini anak bikin mimpi buruk nanti ya. Nah, ini tadi sudah sedikit saya jelaskan tadi tentang negatif afek, ya positif afek, high afek ya. Nah, bagaimana kalau anak Anda itu suka marah-marah? Ya, cek dulu, moms, ya diri Anda sendiri. Cek dulu kita sebagai orang tua. Ya. Apakah kita ini kasar, suka kasar sama anak sehingga membuat anak itu sedih, membuat anak itu marah, membuat anak ini nggak nyaman, ya. Membuat anak ini merasa dirinya nggak dihargai dan tidak diinginkan. Anak yang dibesarkan dalam rumah tangga yang kasar, ini membuahkan anak yang pemberontak, dikandani angel, nggak peka, afeknya tumpul. Terus kemudian dia sensian, ya. Dia sensian. Jadi kita jadi orang tua nggak gampang ngadepin anak, terutama pada masa-masa seperti ini. Bagi Anda yang punya balita, ya, punya balita, Anda bisa ngerasain kalau saat anak ngamuk kayak apa. Susah rasanya untuk meredakan emosi ketika anak ngamuk. Ya. Apalagi anak kita banyak gitu ya, rasanya kayak apa ya, kita sendiri bisa ngerasain ya. Jadi cek bagaimana orang tuanya ini ya. Orang tua dulu yang harus ngeredain emosi kalau pengen emosinya anak ini jadi reda. Gimana anak itu suruh reda emosinya kalau orang tuanya sendiri aja marah-marah. Apakah dengan dimarahi anak itu jadi senang, jadi bahagia, oh aku dimarahi, aku happy gitu? Enggak. Otomatis anak ini tambah marah, ya, tambah ngamuk, tambah nangis, nggak akan berhenti. Ya. Nah, efek ke depan, ya kalau anak ini suka dimarahi, tadi kan permasalahan tantrum itu apa sih? Anak hanya nggak bisa mengkomunikasikan. Dia ingin sesuatu, tapi nggak bisa ngomongnya kayak apa. Mungkin anak sudah bisa ngomong. Ya. Anak sudah bisa ngomong, tetapi ketika dia keinginannya ditolak, dia jadi marah, itu wajar. Tapi kalau orang tua ikut marah, itu yang nggak wajar. Ya. Karena orang tua itu panutan. Nah, kedepannya apa kalau anak sok dimarahi? Anak jadi penakut, ya. Anak jadi suka cemas. Kalau suruh maju sama gurunya rasanya deg-degan, tangannya adem kabeh. Ya. Anak ini juga, ayo maju nyanyi gitu ya. Dia takut, ayo ikut lomba ini, nggak mau, anak nggak pede. Terus kemudian cuek, ya kalau dikasih tahu sama orang tua, yang pelengos gitu ya. Kemudian juga anak jadi pemberontak, anak pemarah. Ini bukan hanya saat dia kecil, ya. Tetapi akan berlanjut juga nanti setelah dia dewasa, setelah dia remaja, setelah dia menjadi orang tua. Jadi tantrum ini harus dipupus ketika anak ini masih balita, harus selesai. Jadi nggak boleh tidak. Ini PR yang sangat berat buat orang tua. Agar apa? Agar generasi berikutnya, ya generasi kita, itu menjadi generasi yang happy, ya, yang mempunyai rasa pangkroso yang baik, yang mempunyai mental yang sehat, yang jelas itu ya. Semua yang ada di sini ini mental yang nggak sehat, ya. Mental illness, ya kita bilang. Ya. Tadi sudah dijelaskan ya bahwa anak ini sulit mengungkapkan secara verbal, apalagi kalau dia nggak setuju.
Sehingga akibatnya anak yang mendapat kekerasan di rumah, dia sering juga mengekspresikan dengan memberikan kekerasan pada temannya. Karena dia nggak bisa balas orang tuanya. Akhirnya dia balas ke siapa? Balas ke makhluk yang lebih lemah. Bisa jadi ke binatang, bisa jadi juga ke temannya, bisa jadi juga ya orang lain yang dianggap itu lemah. Ya, misalkan ada orang yang cacat, kemudian diejek dan sebagainya. Ini dari siapa sih? Dari rasa ketidaknyamanan anak ingin berontak, tapi dia nggak bisa ngelawan. Ya, lawan orang lain, akibatnya ya, kekerasan fisik. Ya. Bahkan bisa menjadi mental illness. Nah, ini yang harus Bunda pelajari semuanya ya. Kita sering mengatakan kita tidak boleh melakukan ini. Ayo adik, nggak boleh gitu, berhenti memukul. Nah, kata-kata negatif ini harus dirubah menjadi kata-kata yang positif. Ayo adik, tangannya dijaga, nggak boleh, ya, nggak boleh, ya, gitu. Berhenti, stop, ya, tangannya dijaga. Kamu nggak boleh bilang begitu. Halo, halo adik, halo kakak, coba pakai kata-kata yang lain. Ya. Jangan nangis, ya, bocah nangis baik. Ya. Apa yang adik rasakan, apa yang ingin adik jelaskan, apa yang ingin adik bicarakan. Ya. Mama nggak mau membelikan, minta permen. Daripada adik beli permen, bagaimana kalau yang ini? Biasanya yang pertama itu biasanya tahap denial menolak. Dia pertama itu nggak mau. Anak kalau marah itu mesti dia dituduh marah, nggak mau, dibujui nggak mau. Tetapi setelah denial, terus kemudian dia marah, habis itu tawar-menawar bargaining. Oke, ya tak berikan permen, ya tetapi hanya kali ini, besok enggak boleh. Orang tuh harus konsisten, ya, harus konsisten bahwa besok enggak boleh. Maemi hanya bolehnya seminggu sekali, konsisten, ya. Jangan menggerutu, enggak boleh menggerutu. Ya. Oke, marah enggak apa-apa. Adik kalau pengen emosi marah-marah aja, tapi enggak boleh lama ya. Hanya ya sekian detik, mama hitung, habis itu marahnya selesai. Ya, peluk anak, ya. Itu enggak boleh, itu bukan punyamu. Ya. Itu punya temanmu, kembalikan. Ya. Adik, itu punya siapa coba? Ya. Itu punyanya Mbak Dita. Ya. Gimana kalau adik ambil yang lain? Adik kan punya sendiri, lebih bagus. Biasanya tetap tadi, pertama denial, anak mesti nolak. Ya. Anak nolak, kemudian marah. Tapi ada fase yang namanya bergaining. Ya. Bergaining, tawar-menawar. Setelah itu dia merasa ya kecewa, depresi. Ya. Tapi habis itu dia akan bisa nerima. Itu fase-fase yang wajar di dalam tantrum. Ya. Kita nggak bisa main sekarang. Ya. Oke, kita main lagi nanti ya. Sesudah kita belajar, sesudah kita mandi, sesudah kita apa gitu ya. Jadi jangan gunakan kalimat-kalimat yang non-konfrontatif. Ya. Hindari melarang anak. Nggak boleh ini, nggak boleh itu. Kamu harus ini, kamu harus itu. Oh, hello. Kita harus memisahkan antara emosi dan tindakan. Ya. Oke, kamu boleh marah. Tetapi ingat ya, bahwa adik boleh marah, ya, tetapi nggak boleh merusak. Mama tahu, ya, Bunda tahu bahwa suasana hati adik nggak senang. Ya. Tapi walaupun adik nggak senang, adik boleh nangis, ya, tetapi nggak boleh merusak barang, merusak benda, ya, memukul orang, nggak boleh, itu salah. Anak belajar benar dan salah itu ketika dia masih prasekolah. Ya. Anak ini akan bersenter bahwa segala sesuatu itu terjadi karena dirinya, sehingga anak di sini belajar bagaimana dia mengendalikan diri, ya. Membantu anak menyelesaikan persoalan apa sih sebetulnya yang adik inginkan, apa yang sebetulnya kakak inginkan. Ya. Boleh mempertegas ya, tapi jangan dengan tension yang tinggi, dengan volume yang rendah ya. Jadi jaga nada bicara, volume suara ini juga sangat menentukan apakah anak ini mau menerima atau enggak. Jadi kita harus bisa menghargai bagaimana perasaan anak. Anak ini bukan miniatur orang dewasa. Anak itu bukan orang dewasa kecil yang bisa ngerti kemauan orang lain tanpa harus ngomong. Kayak telepati. Suami Anda aja nggak bisa. Suami mom semua aja nggak ngerti. Kalau nggak ngomong, ya dikarepe bojone opo, nggak ngerti. Apalagi anak. Selalu tersenyum, berikan senyuman tulus. Selalu buka pintu komunikasi, ngomong apa sih maumu, apa sih yang Bunda inginkan, apa sih yang adik inginkan. Kemudian peluk. Ini hal-hal yang harus selalu ditanamkan dan pribadi Bunda semua. Jadi
ketika mom semua emosi, ketika bunda-bunda semua itu ngerasa pikirannya nggak tenang, ingin marah, pikirkan dulu. Ya. Apa benar aku itu harus marah? Kalau lagi marah, jangan ngomong ke siapapun ya. Saat Anda emosi, nggak akan ada dampak positif dari amarah. Ya. Amarah itu mesti akan menimbulkan amarah pada orang lain. Entah itu anak-anak, entah itu orang dewasa, ketika Anda marah, orang lain akan ikut marah, itu otomatis. Sehingga bisa dikatakan marah itu nular. Jadi pikirkan, apa benar aku harus marah? Slow mom, tenang. Ya. Tarik nafas dalam, aduh, bocah kok koyong ini. Bareng ngono sabar, tarik nafas. Ya. Tarik nafas, ya paling enggak itu tahan 10 detik. Ya, tarik nafas lewat hidung, terus kemudian tahan 10 detik, terus kemudian keluarkan pelan-pelan lewat mulut. Ya. Begitu diulangi terus sampai denyut jantung Anda rasanya menjadi lebih tenang. Jadi ketika emosi, ingat satu hal, ketika Anda emosi, tidak boleh ngomong. Ya. Karena dampaknya mesti akan bikin orang lain ikut marah juga. Slow, calm. Ya. Terus kemudian, ajak anak untuk bergaining tadi. Ya, kalau misalkan anak tadi anger marah ya. Oke. Dirapikan, mama tunggu sampai 10. Tak hitung ya, sampai 10 atau sampai 5 atau sampai berapa. Tapi buat anak ini terbiasa negosiasi. Ini bukan hanya masalah bargaining antara ibu dan anak, tetapi ingat bahwa besok anak itu akan menjadi anak yang dewasa. Ketika anak ini dewasa, dia akan belajar bagaimana dia hidup dengan orang banyak dan dia akan terbiasa bernegosiasi. Apalagi kalau anak ini punya bakat bisnis, ya, orang tuanya bisnis juga. Anak ini sejak kecil harus diajari bagaimana dia itu bernegosiasi. Agar nanti setelah dia kumpul dengan orang, dia tidak terbiasa meluapkan emosi, tetapi dia bisa memberikan kontrol yang baik pada dirinya sendiri, termasuk juga menjadi negosiator yang baik. Hindari mukul anak. Tangannya, tangan boleh tercengkeram. Kalau Anda lihat drama-drama Korea, bagi Anda pecinta drama Korea, itu kalau mereka marah ngapain sih? Kalau mereka marah, drama Korea itu jarang sekali menampilkan sosok kekerasan gitu ya. Paling itu hanya ini tangannya aja yang nyengkerem kayak gini. Di sisi kanan kiri gitu, terus kemudian tangannya nyengkerem. Terus kemudian tahan napas, tarik napas panjang, dia nahan napas, mungkin sambil merem, sambil ngeget gitu ya. Cukup itu aja. Hindari memukul anak. Ini akan jadi trauma anak sampai nanti dengan dia dewasa. Akan selalu ingat luka batin. Luka fisik bisa disembuhin, tapi bagaimana dengan luka batin? Apakah Anda bisa nyembuhin sebagai orang tua, sebagai ibu? No. Anak hanya bisa nyembuhin dirinya sendiri, tetapi butuh bantuan dengan suasana yang baik. Jadi kendalikan bicara. Jadikan bicara, karena bicara ini akan membuat orang lain mudah tersakiti atau membuat orang lain menjadi nyaman bersama Anda. Jadi orang yang kuat adalah orang yang dapat menahan amarah, terutama pada anggota keluarga sendiri. Menjadi sabar itu sulit, tetapi kita tidak boleh mengatakan itu sulit, karena kita harus selalu mencoba. Nah ini, kita bicara tantrum nih, tadi sudah berkali-kali saya sebutkan. Kita bicara tantrum nggak cukup hanya dengan anak. Tantrum itu bisa berlanjut sampai dewasa. Karena apa? Karena pola asuh yang salah. Anda mungkin pernah punya teman, atau mungkin diri kita sendiri. Kadang kita kalau marah itu nggak bisa jaga emosi. Kalau pengen marah, marah aja. Nggak peduli orang lain sakit hati. Terus langsung, ya tekonya plus ngomong, yang penting aku merasa nyaman. Tapi apa benar Anda nyaman? Apa kalau Anda marah itu nggak bikin hati Anda juga tambah sakit sebetulnya? Sebetulnya Anda marah itu nyakitin diri sendiri. Apa juga Anda senang kalau melihat Anda marahi anak, terus kemudian anaknya nangis, terus kemudian, oh anakku nangis, aku bahagia. Enggak, hati Anda mesti sakit. Hati orang tua juga mesti sakit. Jadi sebelum Anda nyakitin diri sendiri, hindari nyakitin juga orang lain. Nyakitin orang lain akan otomatis nyebabin sakit pada diri sendiri. Ketika orang ini stres, ketika orang ini marah, tubuh kita itu mengeluarkan hormon yang namanya hormon kortisol atau hormon stres. Nah, ketika hormon stres ini keluar, ini akan menyebabkan memicu pengeluaran energi, sehingga gula akan dimasukkan lebih banyak ke dalam darah. Sehingga orang yang biasa marah-marah ke depannya itu cenderung mengalami diabetes. Ini bukan kecuali diabetes, juga mengalami hipertensi, mudah mengalami stroke.
Jadi bukan hanya sekedar pola makan saja, ya. Tapi kendalikan diri, kendalikan emosi. Gitu ya, Mom ya. Jadi jangan sampai kita memberikan pola asuh yang salah pada saat masa kanak-kanak. Ya. Apalagi orang dewasa sampai melakukan kekerasan fisik. Ya. Entah kekerasan fisik ataupun kekerasan secara verbal, omongan, itu tetap saja namanya KDRT. Kekerasan dalam rumah tangga yang mengatasnamakan apa? Mengatasnamakan cinta. Aku cinta sama anakku, aku sayang banget. Kalau sayang ngapain bikin orang lain nangis? Kalau sayang kenapa bikin orang lain stres? Bukankah kalau sayang itu Anda, cinta itu harus memberikan kebahagiaan pada orang-orang di sekitar Anda. Apa itu yang namanya cinta? Apa itu yang namanya sayang? Apa itu bukan kekerasan? Orang yang sering mengalami kekerasan fisik maupun kekerasan verbal, ini juga bisa menyebabkan mental illness, kedepannya apa menjadi gangguan bipolar. Dia ingin bahagia, tapi dia nggak bahagia. Sehingga dia, ya tiba-tiba hatinya rasanya sedih. Aku nggak ngerti kenapa sih, aku tiba-tiba sedih kayak gini. Ya, tetapi beberapa saat kemudian, tiba-tiba Anda bahagia, tapi nggak ngerti kenapa aku rasanya pengen nangis. Ya. Depresi. Ya. Kemudian bisa juga menyebabkan anak itu menjadi autis. Ya, ini autis ini bukan hanya masalah ke anak juga, termasuk juga kalau misalkan Anda sedang hamil, atau mom semuanya pengen punya anak lagi, kehamilan itu harus dibuat dengan bahagia. Ya. Setiap orang hamil harus merasa bahagia. Kenapa? Karena stres itu ada pada saat kehamilan, ada saat persalinan, ya, ada juga nanti saat pada tumbuh kembang. Nah, tantrum ini terjadi pada saat tumbuh kembang. Nah, kehamilan anak, ya, ini juga saat ibunya stres, ini juga akan menyebabkan mental illness juga pada saat anak ini besar nanti bertumbuh. Ya. Sehingga orang bilang oh, gawan bayi dan sebagainya. Ini bukan hanya sekedar gawan bayi, tapi bagaimana kondisi ibu ini selama dia hamil, itu dia bahagia atau enggak. Ya. Atau juga gangguan mental itu terjadi bisa pada saat PTSD atau mempunyai trauma-trauma tertentu, bencana alam, atau mungkin kekerasan fisik atau pelecehan seksual dan sebagainya. Ini bisa menyebabkan PTSD. Ya. Atau bisa juga kekerasan fisik, kekerasan verbal ini menyebabkan anak menjadi hiperaktif. Ya. Jadi harus dipiara sejak kapan kebahagiaan itu, sejak dari anak ada di dalam kandungan, termasuk juga penyalahgunaan obat-obatan. Nah, bagaimana agar mom semuanya nggak mengalami tantrum ya? Jadi tantrum bukan hanya masalah anak ya, tetapi tantrum juga sering terjadi pada orang dewasa. Caranya adalah satu, manajemen emosi. Ya. Cara kendalikan emosi bagaimana? Ya. Caranya cari solusi. Ya. Kemudian harus punya kontrol diri. Kontrol diri dipelajari sejak kapan? Sejak anak masih anak-anak. Ya. Nah ini ketika Anda emosi, Anda juga bisa ya, Anda pegang jari jempol atau pegang jari telunjuk, ya. Pegang jari jempol, kemudian pejamkan mata 4-20 menit, ya, kemudian tarik napas dalam-dalam, kemudian bantu untuk menghilangkan stres. Jadi pegang jari-jari Anda ketika Anda marah, ya, Anda ya itu kan namanya nyakitin diri sendiri, Bu. Iya nyakitin tapi bikin rileks ya. Anda pegang jari Anda ketika Anda marah ini, Anda remes-remes jari Anda, gitu ya, sambil Anda rilekskan diri sendiri, itu lebih membantu daripada Anda menyakiti orang lain. Ya. Kenali emosi diri sendiri. Ya. Bagaimana cara Anda mengelola emosi? Bagi Anda yang pemarah, jadi orang tua yang pemarah, ya, kelola emosi Anda. Ingat bahwa marah tidak akan pernah ya menghasilkan suatu kebaikan. Tapi akan merusak siapa? Diri sendiri dan juga orang lain. Jadi motivasi diri sendiri agar Anda bisa emosinya menjadi turun. Selain Anda peka dengan emosi diri sendiri, kenali juga emosi orang lain. Kapan sih, oh ini orang ini kayaknya lagi nggak enak ini ya. Mukanya kayak gini, kayaknya lagi nggak enak diajak ngomong. Anak ini lagi kayak gini, ini kayaknya nggak enak tak ajak diskusi. Sehingga Anda mampu membina hubungan yang baik, entah itu dengan diri sendiri, dengan orang lain, maupun dengan anak-anak. Jadi kita perlu mengenali emosi kita, ya, ekspresikan emosi itu dengan tepat. Ya. Anda boleh marah, tetapi tidak boleh merusak. Ya. Merusak diri sendiri, merusak orang lain, merusak benda. Ya. Selesaikan permasalahan itu dengan baik. Ya. Miliki rasa percaya diri dan berikan rasa empati.
Nah, coba kenali ya, apakah Anda mempunyai kecerdasan emosi yang rendah ataukah mempunyai kecerdasan emosi yang tinggi. Ya. Orang yang mempunyai kecerdasan emosi rendah ini biasanya orangnya gampang stres. Iya yo, tegas pada diri sendiri dalam arti apa ya? Dia tuh sulit mengubah mindset gitu ya. Jadi kalau sudah punya pendapat, alright, pokoknya pendapatku ini benar. Ya. Jadi dia tegas pada dirinya sendiri, dia tega nyakitin diri sendiri gitu ya. Padahal kita itu siapa sih yang bisa membahagiain kita? Yang bisa membahagiakan kita dia diri kita sendiri. Ngapain kita harus nyakitin diri sendiri kalau kita bisa happy? Ya. Tegas pada diri sendiri, lihat situasinya kayak apa. Apakah ini perlu atau enggak sih? Bikin aku sakit enggak sih? Ya. Minim kosakata emosi. Jadi dia nggak bisa ngungkapin tadi tantrum disebabkan karena anak nggak bisa ngomong. Bantu anak untuk bisa ngomong agar apa? Agar setelah nanti dewasa, setelah nanti dia tua, ya setelah dia menjadi orang tua, setelah dia membina hubungan dengan orang lain, dia mampu menunjukkan emosinya dengan kata-kata yang baik. Aku jangan dideketi, rasanya hatiku kayak kepenak daripada kau yang mengkotak seneni kabeh. Ungkapkan emosi, ya, ungkapkan emosi ini dengan baik dan bijak. Ya. Jadi ketika Anda bertengkar entah dengan anak atau dengan suami, ya, ketika Anda hanya ngendem rasa, ya, Anda ngendem rasa amarah, ya, Anda nggak mampu mengkomunikasikan, ini sebetulnya sudah bisa dikatakan bahwa Anda mempunyai kecerdasan emosi yang rendah. Ya. Cepat membuat asumsi, paling-paling wila, ya, paling-paling kaila. Lah durung kok mesti aku ya pancen biasane ngono kuwi. Jadi logikanya kurang dipakai, tetapi rasa ini tidak didasari dengan bukti dan fakta. Bahwa semua apa yang dirasakan nggak harus selalu benar, ya. Nggak selalu semuanya itu tentang aku, tapi bisa juga tentang dia dan mereka. Ya. Jangan cepat membuat asumsi. Suka nyimpen unek-unek, ya. Diopo-opo dindem dewe. Nggak mau ngomong sama orang lain. Seolah-olah Anda ini Wonder Woman yang bisa menyelesaikan semua masalah, enggak. Ya. Justru masalah ini akan membuat Anda stres, ya, membuat beban Anda bertumpuk, akan menjadi mental illness. Ya. Jadi usahakan apapun unek-unek Anda, ya kalau nggak bisa ngomong, tulis. Ya. Gimana Bu kalau ditulis di medsos? Baiknya jangan. Ya. Orang yang suka ngumbar emosi di medsos atau ngumbar unek-unek di medsos, sebetulnya nggak baik. Ya. Ini bisa dikatakan kalau mau ngumbar emosinya ke siapa? Kalau mau cari bantuan ya cari bantuan yang benar ke siapa ya? Ke orang yang profesional yang memang benar-benar bisa menyelesaikan masalah. Tapi kan orang lain bisa bantu ngasih pendapat lewat medsos, oke. Tetapi itu hanya akan memancing permasalahan baru. Tidak melupakan kesalahan, jadi ngeling-ngeling kesalahannya orang lain sampai kapanpun. Aku loro hati, aku pernah disakiti sama dia tenonombo sampai aku mati misalkan ya. Dia selalu jadi orang pendendam. Sulit melupakan kesalahan orang lain. Please deh, mulai sekarang ilangin itu. Buat diri kita happy. Sering kita merasa tidak dipahami. Hello. Ketika Anda merasa tidak dipahami, apa Anda juga sering memahami orang lain? Kalau Anda sering merasa tidak dipahami, kenapa Anda nggak memahami diri Anda sendiri? Semuanya itu berawal dari siapa? Berawal dari diri sendiri. Ya, jadi jangan salahkan orang lain atas ketidakmampuan Anda mengelola emosi, mengelola stres Anda, ya mengelola diri Anda sendiri, kemudian nyalain orang lain gara-gara kamu. Ya. Sering anak-anak ini juga dilatih untuk apa ya? Ketika dia terjatuh, pancen waktu iki sing marai, gue iki nakal gue. Anak dibiasakan untuk nyalain orang lain atas tindakan dan ketidakmampuan dia mengontrol dirinya sendiri. Anak berjalan, dia nggak seimbang, itu salahnya siapa? Salah dia sendiri ya memang masanya saat itu memang baru begitu. Tetapi jangan bantu anak, jangan buat anak untuk menyalahkan benda sekitarnya atau orang lain. Gara-gara kakak, gara-gara adik, gara-gara mama. Nggak ada semuanya gara-gara. Yang bikin gara-gara siapa? Diri kita sendiri, ya. Gampang tersinggung itu yang jadi bikin kita mempunyai kecerdasan emosi rendah. Please, ya. Lihat diri sendiri sebelum Anda memarahi anak Anda, sebelum Anda bikin stres anak Anda. Ya. Nah, kontrol emosi stres kita itu ada yang di dalam otak yang namanya amigdala. Ya. Nah, amigdala ini merupakan motivasi emosi, ya pusat
motivasi, emosi, dan kontrol, termasuk juga respon terhadap kecemasan, ketakutan, ya. Juga menginterpretasikan bahasa verbal maupun non-verbal. Jadi bagaimana nanti mengekspresin kalau melihat ada orang lain diajak ngomong kemudian mukanya cemberut, ya. Lalu kemudian diajak ngomong itu dengan sedakap, ya. Sedakap itu menunjukkan bahwa dia nggak welcome, ya. Kakinya tertutup, tangannya tertutup, mukanya serius, ya. Menunjukkan bahwa aku sebetulnya nggak nyaman sih sama kamu, gitu ya. Jadi bahasa-bahasa nonverbal ini bisa diinterpretasikan oleh orang lain. Mereka yang mempunyai kepekaan emosi yang baik, dia bisa menangkap sinyal-sinyal kayak gitu. Oh, ini tak ajak ngomong kok sak kecap ini kayaknya dia nggak nyaman sama aku. Oke lah, kita segera berhenti aja dari pembicaraan ini. Jadi yang paling penting pada kontrol emosi adalah amigdala. Nah, amigdala ini dekat dengan hipokampus, dia itu hanya kecil, ya kecil sebesar biji almond. Ya. Nah, kontrol emosi ini nanti seiring dengan bertambahnya usia, volume otak ini makin lama makin tua itu akan nyusut ya 10 sampai dengan 20%. Tapi rata-rata mengatakan kurang lebih 10%, tapi ada juga yang mengatakan maksimal 20%. Bisa bayangin. Ini yang kecilnya sebiji kacang almond ya. Kacang almond ini hampir kayak kacang tanah gede sedikit gitu ya. Kacang tanah segitu dia ikut nyusut juga, sehingga kalau orang jadi tambah tua, itu kontrol emosinya juga makin buruk. Ya. Dia merespon orang lain ini juga makin buruk. Ya. Termasuk di sini ada hipokampus. Ya. Ini bagaimana dia mengingat, ya. Sensorik, informasi, ekspektasinya. Ya. Sehingga kemampuan mengingat orang tua ini juga makin lama makin menurun. Karena apa? Karena volume otaknya makin nyusut. Ya. Nah, ketika masih anak-anak, kita harus bisa mengembangkan semua potensi yang ada di dalam otak anak ini. Ya, jangan sampai otak yang sedang berkembang ini, ya amigdala yang sedang berkembang ini jadi saraf-sarafnya pada putus. Ya. Termasuk ya kalau misalkan Anda, kenapa sih Anda nggak bisa matematika? Kenapa sih anak saya nggak bisa matematika? Please coba diingat. Ya. Apakah dulu waktu Anda mempelajari anak Anda matematika, Anda mengajarinya dengan marah-marah, dengan emosi, ya. Sehingga anak ini ya hipokampusnya untuk pusat memorinya nggak bisa, putus, ya. Pusat memorinya dia nggak mampu mengingat, nggak mampu mempelajari matematika dengan baik. Ketika Anda ngajari anak dengan marah-marah, jangan harap bahwa anak ini akan makin mudeng, tapi justru makin mubeng, makin muntah dia, makin nangis nih anak. Ketika anak ini nangis, orang tua malah tambah marah. Hello, please deh introspeksi diri. Ya. Tahukah Anda bahwa dalam setiap kepala seorang anak terdapat lebih dari 10 triliun sel otak yang siap tumbuh. Satu bentakan, satu makian mampu membunuh lebih dari 1 miliar sel otak saat itu juga. Ketika Anda hanya membentak, tidak boleh, ya. Hanya satu kata, hai, gitu aja. Ini bikin sel saraf otaknya itu putus, coba bayangin. Padahal anak ini sedang masa pertumbuhan. Ya. Dikatakan anak usia dini sampai dengan 8 tahun, karena usia 9 tahun, ini volume otak anak ini sudah full, sudah nggak bisa berkembang lagi. Ya, sehingga ketika anak ini usia 9 tahun ke atas, ya, pelajaran paling sulit itu kelas 5. Ya, kelas 4 masuk kelas 5, ke 6, dan seterusnya, makin sulit diingat anak. Karena apa? Karena volume otaknya sudah berhenti. Volume otak anak ini sedang tumbuh, ya miliaran sel-sel saraf sedang tumbuh, tetapi dengan cubitan, dengan bentakan, dengan makian, aduh, Anda membunuh anak Anda sendiri. Ya. Tapi sebaliknya, dengan pujian, pelukan, ini akan membangun kecerdasan anak. Sel saraf anak akan terbentuk ketika Anda memberikan pujian dan ketika Anda memberikan pelukan. Ya. Terutama anak perempuan, ya. Anak perempuan ini sel saraf perifernya itu lebih banyak dibandingkan dengan anak laki-laki. Ya, sehingga ketika dia dipeluk itu dia akan merasa lebih nyaman dan lebih merasa lebih dibutuhkan, dilindungi gitu ya. Sehingga kadang bagi perempuan indikator dia disayangi dan dicintai, entah itu anak-anak maupun orang dewasa maupun orang tua, itu ketika dia sering dipeluk, ketika dia sering digandeng, ya, ketika dia sering dicium, kayak skin to skin kontak. Jadi dia bisa merasa nyaman dengan orang lain. Tapi ketika dia jarang dibentuk, jarang dipeluk, jarang digandeng, jarang dicium, dia mengatakan bahwa suamiku nggak sayang lagi. Anak akan mengatakan, mama nggak sayang lagi. Karena apa? Karena mama nggak pernah peluk aku, karena mama nggak pernah sayang aku, nggak pernah cium aku. Kalau Anda ingin jadi orang tua tegas, nggak harus dengan marah-marah, Moms, nggak harus juga dengan bentak. Jadi,
Cukup ingatkan aja tanpa harus berteriak. Ya. Ingat bahwa ketika Anda membentak, sama juga Anda membunuh miliaran sel otak anak Anda. Yang harus diingat. Ya. Jadilah pribadi yang sabar. Jadi wajib bagi orang tua sekeras apapun masalah Anda. Tapi jangan buat generasi kita menjadi generasi yang sama seperti Anda, karena generasi kita harus menjadi lebih baik. Ya. Efek jangka panjangnya tadi ya, anak jadi sedih, ya, susah untuk memahami pelajaran. Kenapa anak jadi bodoh? Apakah salahnya anak? Enggak, semua anak itu pintar. Tapi kadang orang tua yang bikin anak bodoh. Kenapa? Karena anak sok dimarahi, sok dibentai. Sehingga akhirnya sel sarafnya putus ketika dia nerima pelajaran, dia nggak bisa jadi anak yang cerdas, dia sulit. Aduh, iya ya, aku kok mudeng-mudeng. Ketika Anda sering memarahi anak Anda, dijamin anak Anda juga akan jadi anak yang pemarah. Anak yang mudah cemas, panik, wis ngamuan, wedinan, panikan, opo-opo nangisan, ora mudengan, sedih. Ih, bagusnya di mana? Nggak ada. Apa Anda pingin anak-anak Anda jadi seperti ini? Enggak kan? Hilangkan emosi negatif. Ya. Hindari memarahi, karena akan jadi anak yang minder. Ya. Ingat bahwa tidak harus berteriak. Ya. Apa sih yang asik dari marah-marah? Ya. Nggak ada yang asik. Mungkin Anda merasa nyaman ketika Anda bisa marah. Ya. Anda meledak dahulu, tapi menyesal kemudian. Ketika Anda marah, kemudian Anda menyadari bahwa Anda nggak mampu kontrol emosi, Anda akan nangis-nangis nanti ketika anak Anda menjadi anak yang pemberontak. Ketika anak Anda menjadi anak yang sulit untuk bisa paham, sulit untuk diajak diskusi. Nah, ini ada beberapa pertanyaan ya. Yang di kuesioner sebetulnya juga ada. Ini untuk sebetulnya bagi Anda yang punya anak, bisa saya kasih waktu sebentar. Silahkan 1-12 ini dijawab. Atau mungkin bagi Anda yang di sini sebagai kader tidak punya balita, ya mungkin Anda ingat dulu waktu dulu, ya. Waktu dulu Anda mempunyai anak Anda masih balita, coba dijawab. Ya. Saya kasih waktu beberapa menit. Ya. Saya nggak akan minta Anda untuk menjawab juga. Coba dijawab ya, coba dibaca, kemudian dijawab pakai kertas, kalau enggak ya pakai jari. Kalau ada jawaban ya, jarinya ditekuk gitu ya. Kalau jawaban tidak, diam aja. Kalau ada ya, jarinya ditekuk. Ya kan nanti kira-kira berapa jari yang ketekuk? Atau mungkin juga kalau enggak Anda, ponakan Anda, tapi kalau bisa flashback masa lalu lah. Apakah anak Anda sering sekali terlihat marah tanpa sebab yang jelas? Ya? Seperti misalkan anak gampang nangis, gampang tersinggung, kemudian kalau bereaksi itu berlebihan ya, tadi kalau diajak ngomong pelan dia langsung nyentil gitu ya, tensinya tinggi, ngapain tuh tanya-tanya gitu ya. Apakah anak Anda sering kayak gitu? Ya. Apakah anak Anda tampak menghindar dari teman-teman atau anggota keluarganya? Kalau ada saudaranya datang nggak mau ngumpul, atau dia menjadi anak penyendiri, dia nggak mau kumpul sama orang lain. Kemudian merasa sedih, anak ini koyone sedih banget. Kemudian ya itu tadi menyendiri, kehilangan minat yang terbiasa diminati. Biasanya anak ini sering suka bermain sama si A. Tapi kenapa anak ini sekarang nggak mau? Kemudian pertanyaan ketiga, apakah anak Anda terlihat berperilaku merusak dan menentang terhadap lingkungan di sekitarnya? Anak-anak Anda suka ngamuk, ya, suka merusak dalam arti kalau marah itu banting, kalau nggak banting ya tangannya ini ya mukul-mukul, gedruk-gedruk, intinya ada sesuatu yang dilukai. Ya. Atau mungkin dia mukul temennya, ataukah ya, dia seperti melanggar peraturan, ya. Melanggar peraturan atau tertib di sekolah sedangkan ini dilanggar, kemudian mencuri, ya. Kemudian melakukan perbuatan yang berbahaya bagi dirinya sendiri, nyiksa binatang, ya. Atau juga tidak peduli dengan nasihat yang orang tua berikan, kemudian juga anak ini saling hiperaktif terhadap orang lain, jadi kayak tadi mukul ya, mukul temennya, kalau kecewa dia marah, kemudian dia reaksinya mukul. Terus pertanyaan yang keempat,
Apakah anak Anda memperlihatkan adanya perasaan takut atau cemas yang berlebihan yang tidak dapat dijelaskan asalnya dari mana? Aku nggak tahu, Ma, kenapa aku nangis. Aku nggak ngerti kenapa aku takut. Yang kelima, apakah anak Anda mengalami keterbatasan seperti konsentrasi yang buruk, kemudian mudah teralih perhatiannya, sehingga mengalami penurunan dalam aktivitas sehari-hari atau prestasi belajar. Jadi kalau belajar itu nggak bisa konsen, nggak bisa tahan lama. Ya. Biasanya kalau baca buku 5 menit langsung ngantuk gitu ya. Ya, apakah anak Anda mempunyai konsentrasi yang buruk? Ya. Kemudian kalau baru main seperti ini, terus kemudian baru berapa menit udah minta ganti mainan yang lain, baru berapa menit ganti lagi. Gitu ya. Jadi nggak bisa konsen, ya, nggak bisa konsen dengan satu permainan. Nah, ini apabila sulit konsentrasi, Anda bisa mempelajari anak Anda dengan cara menggambar. Menggambar itu melatih konsentrasi, ya. Termasuk juga bermain puzzle, gitu ya. Apakah anak Anda menunjukkan perilaku kebingungan sehingga mengalami kesulitan dalam berkomunikasi dan membuat keputusan? Coba adik mau pilih ini apa itu? Aku nggak tahu harus milih yang mana. Semuanya bagus, ya. Tapi anak harus tetap milih. Apakah anak Anda suka bingung kayak gitu? Ya. Apakah anak Anda menunjukkan adanya perubahan pola tidur? Biasanya dia tidur 8 jam, tapi kenapa tiba-tiba dia sekarang 5 jam udah bangun, bentar-bentar bangun. Dan bentar-bentar juga mimpi buruk. Terus kemudian apakah anak Anda mengalami perubahan pola makan, seperti kehilangan nafsu makan, atau mungkin makannya jadi banyak banget, atau nggak mau makan sama sekali. Kemudian yang ke-9, apakah anak Anda sering kali mengeluh sakit kepala, sakit perut, atau keluhan fisik lainnya? Coba udah dapat berapa lipatan jari Anda? Apakah anak Anda sering sekali mengeluh putus asa atau berkeinginan untuk mengakhiri kehidupannya? Aku rasanya pengen bunuh diri. Aku rasanya pengen pergi dari rumah ini. Rumah bikin aku nggak nyaman, misalnya. Aku pengen minggat. Apakah anak Anda menunjukkan adanya kemunduran perilaku atau kemampuan yang sudah dimiliki? Di anak biasanya bersosialisasi, terus kemudian tiba-tiba dia nggak ingin bersosialisasi, menyendiri, dan sebagainya. Apakah anak Anda melakukan perbuatan yang berulang-ulang tanpa alasan yang jelas? Jadi misalkan habis masuk pintu keluar lagi, masuk pintu keluar lagi. Kalau di film itu, di film kartun itu sering diperlihatkan dengan orang yang jalannya mundar-mandir, sampai sini ke sini lagi, sampai sini lagi. Ini selain bisa untuk ngecek pada anak, sebetulnya bisa juga untuk ngecek diri Anda sendiri. Coba dari poin 1 sampai dengan 12 ini, ya, cek diri Anda. Berapa jarinya yang ditekuk tadi? Berapa yang jawabannya iya? Nah, kita lihat slide selanjutnya. Tarang. Ya. Hitung berapa jumlah jawaban iya. Bila semuanya tidak, tandanya normal. Ya. Anda berhasil jadi orang tua, atau Anda sendiri mempunyai kecerdasan mental yang baik, mempunyai kecerdasan emosi yang baik. Tetapi bila ada satu saja jawaban iya, satu loh. Ini kemungkinan anak Anda atau mungkin Anda sendiri mengalami masalah di dalam mental emosi. Apabila ada anak yang mengalami dari 12 pertanyaan tadi, ada satu saja jawaban ya, oh harus dilihat, ada yang salah ini sama anak, ada yang salah ini sama diri aku. Ya. Perlu diperiksain. Ya, walaupun nggak selalu mungkin saat ini jawabannya ya, tapi mungkin ya suatu saat nggak semua. Ya. Apalagi ada 2 jawaban ya. Ini kemungkinan anak mengalami masalah mental emosi. Ini perlu dirujuk ke level yang lebih tinggi. Jadi gitu ya, Moms. Jadi 12 pertanyaan ini kayaknya sepele ya. Ini berapa jadi yang ada ditekuk tadi? Berapa yang ada jawaban iya? Ya. Terkadang ya, tantrum ini sering sering juga disalahartikan dengan sensory meltdown. Jadi sensory meltdown ini dia dianggap tantrum. Kalau sensory meltdown ini beda sama tantrum ya. Jadi kalau kita lihat di sini tadi ada
otak, ya, bagian otak di sini amigdala. Nah, sensory meltdown ini dia pada sensorinya, ya, dia mengalami gangguan, ya, ini pada sensori organ cerebral cortex. Jadi di dekatnya ini juga ada pengaruhnya di sini. Ini mengalami gangguan. Sehingga ketika anak ini berada di dalam kondisi yang bising, berisik, ini anak-anak tiba-tiba dia marah. Ya, ketika dia ada dalam kondisi fisik, kondisi yang berisik, ya, atau cahaya yang terlalu terang, atau mungkin apa ya, sesuatu yang bisa membuat dia sensitif, ini anak jadi marah, ya. Sehingga ketika anak marah, ya, terutama di tempat umum, perlu anak, terus kemudian anak diajak ke tempat yang tenang, karena selalu ada hubungannya antara talamus dengan amigdala, ya. Karena ini merupakan pusat dari sensorik organ yang nanti juga ada hubungannya dengan amigdala juga, ya. Jadi berbeda antara tantrum dan sensorik meltdown. Jadi sensorik meltdown di sini lebih ke arah, jadi anak marah, tapi marahnya itu dia nggak jelas maunya apa. Jadi kalau anak tantrum tadi dia punya keinginan, ya, aku pengen permen, yang nggak dikasih aku marah. Ya. Tapi kalau sensory meltdown, ya durasi marahnya panjang, dia nggak tahu marahnya itu kenapa, ya. Terus dia nggak mudeng juga harus ngapain, sulit untuk ditenangkan. Ya. Ini sensory meltdown. Ya. Jadi ada sesuatu yang salah mungkin dalam saraf otaknya. Ya. Jadi sensory meltdown di sini no demand, nggak ada permintaan. Ya. Kamu pengen apa, Dek? Kamu pengen apa, Nak? Kamu pengen apa, sayang? Ya. Ketika dia ditanya, dia nggak tahu apa yang dia inginkan, dia nggak ngerti. Ya. Terus kemudian no interest, nggak tertarik dengan dibujui apapun, dia nggak mau. Ya. Udah ya, Mama beliin ini ya. Udah kalau gitu kita baikan, ayo tos dan sebagainya, diajak bercanda dan sebagainya, dia nggak tertarik. Ya. Nggak ada minat, nggak ada tertarik dengan rayuan-rayuan Anda, no way. Ya, aku bukan orang gampangan gitu ya. Jadi ya not in control. Ya, jadi marahnya nggak terkendali. Kalau anak tantrum malah dia dibujuki 5 menit ya, 5 menit maksimal itu harus sudah selesai. Ya, tapi kalau ini bisa lebih dari itu. Dia marahnya juga nggak terkontrol. Nangis seharian udah nangis nyambung lagi, sampai seharian nggak berhenti. Ya, apa mungkin anak ini mengalami gangguan pada otaknya? Ya. Warning sign, ya. Jadi apa ya? Anak ini mudah bereaksi berlebihan terhadap segala sesuatu. Jadi kan tadi misalkan terutama ini yang sering itu meltdown ini sering kepada kebisingan, ya. Jadi suara yang bising itu rasanya bikin emosi, bikin marah, ya. Sehingga biasanya pada anak-anak yang mempunyai saudara banyak, ya saudaranya banyak, terus kemudian jaraknya dekat, jangan bilang kayak kowe bilang gitu ya. Ini juga cenderung anak juga jadi apa ya, gampang marah, ya. Gampang marah karena biasanya keluarga besar ya dibandingkan dengan anak tunggal, itu biasanya anak tunggal ini kontrol emosinya lebih baik daripada anak yang mempunyai keluarga banyak, ya. Kemudian slow to end, ya. Lambat mengakhiri, ya, jadi sulit berhenti. Jadi kalau misalkan anak ini marah, sulit untuk ditenangkan, sulit untuk dihentikan. Tadi untuk tantrum tadi udah banyak dijelaskan, ya. Yang jelas bahwa anak ini harus dipeluk, anak harus disayangi, dan yang paling penting adalah kontrol emosi Anda sendiri. Ya, kontrol emosi orang tua. Nah, ini ada makanan-makanan yang bisa mencegah tantrum, terutama adalah makanan yang bisa memacu pengeluaran serotonin dan dopamin di dalam mengurangi stres. Nah, zinc dan zat besi ini sangat berperan di dalam membuat hipokampus otak balita tidak berfungsi secara efektif sehingga menjadi mudah tantrum. Jadi zinc dan zat besi ketika Anda hamil, Anda diharuskan minum zat besi. Sebetulnya efeknya bukan hanya tambah darah tok, tetapi juga termasuk juga pengendalian emosi anak. Jadi anak tidak mudah stres juga ketika dia ada di dalam kandungan. Jadi bukan hanya sekedar tambah darah tok, ya, tetapi manfaatnya lebih dari itu. Ya. Jadi ada sayuran hijau, ada daging, ada dark coklat, kemudian telur, bubur, oatmeal, salmon, buah-buahan, ini bisa mengendalikan tantrum bagi anak-anak. Jadi sebelum anak Anda dewasa, ya perbanyak makan buah dan sayur, ikan-ikan, dan seterusnya. Ini sebetulnya lebih ke arah ini ya, makanan yang berprotein tinggi. Ya, berprotein tinggi,
Terus kemudian juga kita tahu protein ini merupakan zat Jangan di buku aja. merupakan zat pembangun. Dan zat pembangun ini bangun apa? Yang bangun apapun termasuk sel saraf, sel otak anak ya, sehingga sangat diperlukan makanan ini untuk bisa anak jadi lebih cerdas, sehat. Nomor apa? Oke ya, tadi jadi harus diingat bahwa anak maksimal tantrum harus usianya 6 tahun. Usia masuk SD, usia sekolah, anak harus sudah bisa mengendalikan diri. Marah nggak boleh lebih dari 5 menit. Ya. Harusnya cuma beberapa detik, 2-30 detik itu harusnya. Kalau lebih dari itu gimana Bu? Ya, nggak sampai 5 menit, tapi lebih dari 30 detik. Paling tidak warning. Ya. Harus warning bahwa anak Anda butuh perlindungan, butuh ketenangan. Ingat juga bahwa usia anak, ketika anak usia 9 tahun, volume otak anak ini sudah berkembang maksimal, udah nggak bisa tumbuh lagi. Nggak bisa tumbuh lagi, udah selesai. Tetapi untuk ini ya, prefrontal cortex, di mana ini juga merupakan pusat daya ingat, ini akan berkembang sampai dengan usia 20 tahun. Nah, setelah usia 20 tahun ini baru berhenti. Anda sering lihat di film itu kalau ada orang kejeduk kemudian dia lupa ya. Ini pusat memori. Jadi memori anak ketika Anda disakiti dari anak sampai dengan dia remaja, ini akan selalu diingat memorinya di sini. Nah, ini akan menyebabkan anak ini jadi trauma. Dan setelah 20 tahun baru berhenti. Jadi selalu buat anak Anda bahagia, buat anak ini selalu mempunyai kebutuhan fisiologis yang tercukupi, rasa aman, mempunyai hubungan sosial yang baik, selalu merasa dihargai, dan anak mampu mengaktualisasikan diri, mau mengekspresikan apa yang dia inginkan. Oke, ini ada sedikit. Masukin. Ini. Udah nggak apa-apa, udah kesuwen. Wah. Jadi aku pengen tanya sesuatu. Jadi ibu kalian mana nggak ngamuk? Ya pastilah pernah. Apalagi ngamuknya itu habis selesai beres-beres. Sama banget kayak ibu aku. Jadi ntar aku pengen kasih 10 pembantu biar ibu aku nggak ngamuk kayak singa lagi, oke? Ibu aku tuh lahirnya tuh Agustus. Jadi ya kayaknya Agustus tuh
bulan yang emosi aja kayak singa. Emang biasa tuh kalau ibu aku beres. I mean like after my mom is already done like doing something, I think she's like dan kalau aku salah taruh barang itu kayak ngamuk langsung. Aku contohin nih, misalnya kalau salah taruh barang, misalnya ibu aku taruhnya kayak gini, aku taruh kayak gini, langsung ngamuk. Nggak tahu kenapa, padahal cuman beda aja, memang posisinya beda aja. Ngapain harus sama ya beda posisinya. Kayak gini nih guys, misalnya pas ibu lagi kayak ngamuk gitu, kayak roar gitu, kayak ngamuk. Itu aku biasa aja gini, dengerin aja. Ngomongnya gimana? Kalau ngomong benar-benar gini, besok bapak datang ya. Terus tadi mau gimana emang ngomongnya sama Rumi? Besok bapak datang. Oh gitu, harusnya gimana harusnya? Ibu ulangi deh nanti. Besok bapak datang. Iya, maaf ya. Dimaafin? Oke, itu tadi dari gambar video pertama ya. Dari video pertama, ini menurut mom semua, bunda-bunda semua ya, ketika anak ini mukul saudaranya, ini bisa dikatakan anak ini tantrum nggak sih? Sebetulnya bisa dikatakan ya, anak seusia ini, kenapa anak itu kadang suka jambak gitu ya, jambak orang lain. Itu sebetulnya dia nggak pingin jambak ya, hanya karena anak bayi ini dia koordinasi motorik kasarnya dia itu belum sempurna, sehingga ketika dia megang sesuatu, megang benda, itu mesti akan dipegang kenceng ya. Ketika bayi itu megang jari Anda, mesti akan dipegang sampai erat seperti ini. Itu juga ketika dia memegang sesuatu. Anak ini belum bisa ngerasain bagaimana cara mengendalikan. Oh, ini aku pegangnya harus lembut, harus slow biar aku nggak nyakitin. Anak ini, bayi ini nggak ngerti, moms ya, nggak mudeng, belum ngerti dia. Sehingga ketika dia memegang segala sesuatu itu dipegangnya dengan erat. Ya. Sehingga ketika dia sebetulnya pinginnya itu ngelus, ya, pinginnya itu ngelus temennya, ngelus saudaranya, ngelus mamanya, ngelus pengasuhnya. Tetapi yang terjadi itu dia bukannya ngelus tapi malah ngeplak. Ya. Ketika dia balas disakiti, ya, yang balas disakiti sebetulnya aku ingin disayang tuh loh kayak gini, aku disayang terus, tapi dia malah jadi ngeplak lagi. Gitu ya. Begitu juga yang Anda lihat ketika tadi ada anak ini ya, adiknya, dia sebetulnya tuh pengen megang kakaknya, ya, pengen megang kakaknya, tetapi kakaknya ini karena dia sudah ngerti bahwa ini kasar, ini halus, anak ini belum bisa ngerti kontrol motorik tangannya ini bahwa segini loh kalau aku ngelus, kalau aku bangunin, kalau aku nyayang tuh harus kayak gini. Sehingga ketika dia bangunin gini, dianya pengen manggil ya. Tapi direspon oleh kakaknya bahwa dia ini nyakitin, ya dia mukul sehingga kakaknya balas mukul lagi. Ya, ini yang terjadi. Nah, ketika Anda mempunyai anak, kayak punya anak dengan jarak saudara dekat kayak gini, kakak ini harus didekatkan dengan adik dengan cara apa? Setiap kali Anda habis bepergian atau apa, selalu utamakan kakak dulu. Biar kakak ini nggak ngerasa ditinggalin, biar dia nggak ngerasa bahwa mamanya itu direbut oleh adiknya. Selalu peluk kakak dulu, kakak, terus baru kemudian adik. Jadi utamakan anak Anda dulu yang pertama, baru kemudian adiknya. Tujuannya apa? Agar adik ini, ya, agar kakak ini tidak sibling sama adiknya atau tidak marah-marah sama adiknya. Gitu ya. Oke. Ini rangkuman dari semua penjelasan saya dan juga teman-teman. Halo Moms, pada hari ini kita akan membahas tentang tantrum pada anak. Anak merupakan anugerah bagi setiap orang tua. Dalam pertumbuhan dan perkembangan anak, ada fase usia yang disebut anak usia dini. Berapa sih rentang anak usia dini? Yap, anak usia dini berada pada rentang 0 sampai 8 tahun.
Anak usia dini berada pada masa keemasan atau golden age. Pada usia ini terjadi perkembangan yang sangat menakjubkan, termasuk perkembangan fisik dan psikis yang merupakan fase terbaik pada anak. Setelah menjadi anak usia dini, muncul adanya perilaku tantrum. Tantrum ini disertai dengan tingkah laku seperti menangis, melempar barang, memukul, menendang, menjerit, dan berguling-guling di lantai. Mamis mungkin bertanya-tanya, apa itu tantrum? Mengapa anak timbul tantrum? Dan saat tantrum, kita harus bagaimana? Apa saja bentuk tantrum? Dan apa saja pencegahan tantrum? Dibutuhkan kesabaran dan juga pemahaman orang tua mengenai tantrum, cara menangani, dan pencegahan perilaku tantrum agar tidak berlanjut pada anak seiring tumbuh kembangnya. Baik, kita akan bahas satu-satu dari sekarang. Tantrum atau dalam istilah psikologi disebut sebagai temper tantrum diartikan sebagai perilaku marah pada anak-anak. Biasanya terjadi pada usia prasekolah yaitu 1 sampai dengan 4 tahun. Merupakan ekspresi frustasi dari anak karena keterbatasan dan ketidakmampuan mereka dalam mengkomunikasikan pikiran dan perasaannya. Menurut seorang psikologi klinis di Dallas, Amerika Serikat, Ray Levy PhD, setiap tantrum dihasilkan dari satu hal sederhana, yakni tidak mendapatkan apa yang mereka inginkan. Secara tipikal, tantrum mulai terjadi pada saat anak mulai membentuk sense of self loh moms. Pada usia ini, anak sudah cukup untuk memiliki perasaan me dan my words. Meskipun tantrum merupakan hal yang wajar, bukan berarti ayah bunda bisa membiarkannya ketika sudah melewati batas. Jangan sampai si kecil memanfaatkan tantrum sebagai senjata agar bisa mendapatkan apa yang mereka inginkan. Pada umumnya, tantrum terbagi menjadi dua. Yang pertama, tantrum tidak beresiko. Terjadi dengan durasi sebentar dan dianggap tidak beresiko karena biasanya muncul akibat ketidakmampuan anak dalam mengungkapkan keinginannya. Yang kedua, tantrum beresiko. Berlangsung selama lebih dari 5 menit dan terjadi jika tingkat frustasi anak mencapai tahap yang sangat tinggi. Bahkan, anak sama sekali tidak mampu mengendalikan dirinya lagi. Berikut ini adalah beberapa penyebab tantrum. Yang pertama, temperamen anak. Kedua, ketidaksesuaian harapan orang tua dengan anak. Jenis kelamin anak, perbedaan budaya orang tua, konflik dengan orang tua tentang larangan, saat anak lapar, waktu-waktu tertentu seperti ketika orang tua akan pergi kerja, rasa takut pada anak, jumlah saudara, keinginan anak untuk mandiri, konsep sabar dan menunggu, dan pola asuh yang tidak konsisten dari orang tua kepada anak. Bentuk tantrum berdasarkan proses pembentukannya dapat dibedakan menjadi 3 tahapan, yakni tahap pemicu atau trigger, tahap respon, dan tahap pembentukan. Tahap pemicu atau trigger terjadi saat anak diserang, dikritik, atau diteriaki oleh ayah bunda dan saudaranya. Kemudian, tahap respon terjadi saat anak merespon kritikan tersebut secara agresif dan destruktif. Jika perilaku agresif direspon, anak akan lanjut ke tahap pembentukan, yakni disinilah anak akan mulai belajar membentuk perilaku tantrum sebagai senjata untuk melawan. Bentuk-bentuk tantrum pada anak kurang dari 3 tahun. Yang pertama, menangis, menggigit, memukul, menendang, menjerit, memekik-mekik, melengkungkan punggung, melempar badan ke lantai, memukul-mukulkan tangan, menahan napas, membenturkan kepala, dan melempar-lempar barang. Pada anak berusia 3-4 tahun, selain perilaku yang pertama tadi, ada juga perilaku-perilaku seperti menghentak-hentakan kaki, berteriak-teriak, meninju, membanting pintu, mengkritik, dan juga merengek. Yang terakhir, pada anak usia lebih dari 5 tahun, perilaku-perilaku yang tadi telah disebutkan ditambah dengan hal-hal berikut ini, yakni memaki, menyumpah, memukul kakak atau adik, mengkritik diri sendiri, memecahkan barang dengan sengaja, dan juga mengancam. Sebuah penelitian melihat perilaku tantrum berdasarkan arah agresivitasnya, yakni perilaku agresivitas keluar dan juga ke dalam diri. Pada agresivitas keluar, anak akan menampilkan agresi dengan menggosok objek di sekitarnya, meludahi, memukul, mencakar, menendang, serta tindakan lainnya. Pada agresivitas ke dalam diri, anak biasanya memunculkan dengan menggaruk kulit sampai berdarah, membetulkan kepala ke tembok atau ke lantai, membantingkan badan ke lantai, dan mencakar mukanya. Tantrum memiliki beberapa fase. Yang pertama, penyangkalan. Pada fase penyangkalan, anak akan mengabaikan petunjuk dari orang tua dan anak tidak akan mendengarkan perintah dari orang tua. Selanjutnya, kemarahan.
Pada fase ini, anak akan mengamuk, kemudian berganti ke fase tawar-menawar, yaitu saat dimana anak menunjukkan amarahnya. Kemudian, yang ketiga adalah bersedih. Saat bersedih, anak akan menangis, dan diakhiri dengan fase penerimaan. Dalam fase penerimaan adalah saat dimana anak sudah mulai tenang dan bisa diberikan nasihat tentang apa yang boleh dan tidak boleh dia lakukan. Berikut ini adalah beberapa tips menangani tantrum. Yang pertama, orang tua harus tetap tenang. Kemudian, orang tua harus konsisten. Yang ketiga, memindahkan anak ke tempat yang lebih aman. Menenangkan anak dengan memeluk dan mengkomunikasikan dengan anak. Selanjutnya, yang terakhir adalah mencari tahu penyebab tantrum. Untuk mencegah terjadinya tantrum, lakukan hal-hal berikut. Yang pertama, berikan banyak perhatian positif. Berikan anak kendali atas hal-hal yang kecil. Jauhkan dari objek yang dilarang. Mengalihkan perhatian anak. Membantu anak mempelajari keterampilan baru, dan mempertimbangkan permintaan anak. Selain memberikan perlakuan, Bunda juga dapat memberikan makanan yang dapat mencegah tantrum. Yang pertama, sayuran hijau, telur, bubur oatmeal, salmon, daging merah, dark coklat, dan juga buah-buahan. Setelah anak selesai tantrum, orang tua sebaiknya melakukan hal-hal seperti ini. Yang pertama, puji anak karena mendapatkan kembali kendalinya. Saat anak tenang adalah waktu untuk pelukan dan berikan kepastian bahwa anak dicintai apapun yang terjadi. Selanjutnya, pastikan anak cukup tidur juga, karena tidur yang cukup dapat mengurangi amukan secara dramatis. Tapi, tantrum juga memiliki dampak positif loh Bun. Yang pertama, setelah lelah, anak akan menjadi mudah tertidur dan lebih nyaman. Kemudian, membuat kedekatan kita sebagai orang tua dan anak lebih terjalin, mengajarkan si kecil memahami aturan yang kita buat, dan juga melatih anak karena menahan emosi terhadap sesuatu. Ingat ya Mams, orang tua merupakan lingkungan pertama bagi anak yang sangat berperan penting dalam setiap perkembangan anak, khususnya perkembangan kepribadian dan emosi anak. Semangat bertumbuh! Oke, itu tadi sedikit tentang tantrum. Ada yang ingin didiskusikan, bunda-bunda semuanya? Ada yang ditanyakan? Silakan mikrofonnya dibuka kalau ingin bertanya atau ingin didiskusikan. Kalau tidak ada yang didiskusikan, berarti selesai ya. Saya rasa cukup jelas ya. Bisa juga pertanyaan melalui forum chat. Oh ya, mohon semua peserta untuk bisa mengisi daftar hadir. Kemudian juga tadi ada pretest dan kemudian juga ada post-test ya. Jadi pretest sudah kita share di grup juga dan kemudian juga di sini di forum chat. Nanti juga untuk post-testnya juga akan saya share di WA juga dan juga di forum ini. Silakan nanti bisa dikerjakan setelah ini untuk post-testnya ya. Untuk sesi diskusi ada yang ingin ditanyakan? Oke, saya rasa bunda-bunda semuanya sudah cukup jelas. Kalau sudah cukup jelas, saya sebagai Ketua Pengapmas di sini sangat berterima kasih ya, atas perhatian dan juga atas atensinya bunda-bunda semuanya untuk mengikuti acara ini dari awal sampai dengan akhir. Terus kemudian juga saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila selama pengabdian masyarakat ini mengganggu aktivitas bunda-bunda semuanya atau ada hal-hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya dan kami tim Pengapmas dari Prodi Kebidanan Magelang sangat-sangat berterima kasih atas keikutsertaan bunda-bundanya semua dalam pengabdian masyarakat. Ya, baik, terima kasih kami sampaikan kepada tim pengabdian kepada masyarakat, Ibu Ripka Ita beserta tim yang sudah memberikan materi yang sangat-sangat detail, jelas, dan sesuai dengan keseharian kita sebagai ibu ya. Artinya banyak sekali yang perlu kita pelajari, ternyata hal-hal sepele pun harus kita banyak belajar dari anak ya. Itu. Kemudian menyambung dari tadi yang sudah disampaikan Bu Ita, apabila ibu peserta dari kegiatan Pengapas ini ingin mengajukan pertanyaan, boleh silahkan melalui chat room yang ada di bagian bawah dari monitor Zoom Anda, ataupun bisa raise hand dan membuka mikrofon untuk bisa langsung bertanya kepada tim pengabdian kepada masyarakat.
Kami berikan waktu, silakan bagi peserta yang ingin mengajukan pertanyaan. Masih ada waktu 5 menit. Sambil nunggu pertanyaan ini, mohon untuk yang menggunakan kode 4321 dan hello, nanti bisa mungkin chat di grup mungkin nama aslinya siapa gitu. Terima kasih. Oke, baik. Saya kira cukup sampai di sini pertemuan kita pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan topik mengatasi tantrum anak pada ibu balita dengan peserta dari ibu-ibu balita Dusun Desa Payaman, Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang pada hari ini. Terima kasih kami sampaikan kepada ibu-ibu sekalian yang sudah berkenan mengikuti kegiatan pada siang hari ini ya, ini sudah siang. Baik, sebelum diakhiri, kami mohon kepada seluruh peserta untuk bisa menyalakan video, karena akan kami dokumentasikan gambar ibu-ibu semua sebagai laporan pertanggungjawaban kami. Untuk layar yang pertama, yang masih bergabung ada 19 peserta. Mohon kepada peserta yang belum menghidupkan kamera, agar bisa menghidupkan kamera, akan segera kami ambil gambarnya. Baik, Ibu Reni sudah. Ibu 4321, Ibu Tiwi, Ibu Lida, Ibu Titin, Ibu Yuli, halo, dan Ibu Berta. Mohon untuk bisa mengaktifkan kamera, karena akan segera kami ambil gambarnya. Baik, siap. 3, 2, 1. Ya, sekali lagi. Baik, sekali lagi. 3, 2, 1. Baik. Terima kasih sekali lagi kami sampaikan kepada peserta pengabdian kepada masyarakat dengan topik mengatasi tantrum anak pada ibu balita. Kami sebagai pembawa acara mohon maaf atas kesalahan selama membawakan acara. Kami akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, bebe semuanya. Kita akhiri ya. End meeting for all.